Oh my God, Coach Oke. Tana, wah, you're so Oke. amazing today ya. Yep. Apa Coach Tana, kabarnya? gimana Mhm. sehat, Coach? Baik, selalu happy, bahagia. Wah, mantap Gimana ya. dengan teman-teman semua? Anjrit gimana, Anjrit? Saya ini selalu always, nggak pernah never ya. Saya itu selalu always, nggak pernah Nggak never ya, pernah teman-teman. never, iya. Iya, saya nggak pernah never dan selalu always. Teman-teman Pusing yang ada kan? di teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, selamat malam ya. Selamat datang Mhm. kembali di hari keempat di acara Mhm. Dimensi 89 bareng Mhm. Coach Pena ya. Di Mhm. mana acara ini adalah mari kita sama-sama membangun kesadaran agar hidup kita semakin bahagia sebelum Hmm. kita terlelap atau istirahat. Wow, Iya. udah kayak acara TV aja. Teman-teman yang belum berteman sama Coach Pena jangan lupa ya. Jangan lupa. Eh, Kesadaran itu apa? Kesadaran ya. adalah saat Oke. kamu pinjam uang, kamu harus bayar. Itu sadar ya. Silakan Coach, malam ini apa yang mau kita bahas? Barangkali ada Ah, sesuatu yang mau disampaikan gitu. Kemarin iya. kita bahas tentang energi ya. Ya, kita bahas tentang energi, tentang bagaimana mencintai diri, gitu kan. Karena kita juga, tubuh kita itu sangat keren. Terus tadi ada yang nanya, apa sih kesadaran? Nah, gitu Hmm, kan. Kayak tadi, ya Oke, sadar kalau kamu minjam, nggak bisa bayar. oke. Sadar gitu. Oh, itu sadar ya, benar. Sadar. Oke, oke. Ya. Oke, kita balik lagi ya. Sadar itu adalah, misalkan nih ya, teman-teman ini yang lagi duduk, yang lagi berdiri, gitu kan. Yang lagi, kayak kita berdua lagi duduk nih. Aku kan Oke. lagi duduk, Anjali juga lagi duduk. Jadi ketika kamu lagi duduk, kamu sadar nggak? Oh iya, kadang saya memikirkan apa gitu. Nah itu nggak sadar ya. Betul ya, pikiran kita di mana nggak di body. Oke, nah Oke. sekarang kalau saya minta, oke, bersedia nggak kamu untuk coba connect lagi ke body kamu, Hmm, rasain tuh pantatnya yang nempel di kursi, nggak mungkin dong Oke. ngambang nggak, ya kan? Oke ya, Heeh. dan kakinya mungkin yang menapak itu kalau untuk yang berdiri dan segala macam. Nah, kalau udah saya bilang coba sadarin ketika kamu lagi duduk bersama dengan kursi, oke. Nah, sekarang minta molekul di kursi kamu untuk berkontribusi sama kamu. Just Oke. minta aja. Rasanya gimana bodinya? Lebih 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 mantap ya, lebih bergairah ya. Ya saya lebih merasakan kehadiran saya sendiri. Iya benar, saya sedang berada di sini gitu. Ya, Oke, oke, dan oke. kita Paham. present gitu. Jadi sadar itu bukan hanya melek mata, artinya itu kamu Hmm, sadar nggak tidur. Oke, Maksudnya sadar di sini adalah kita nih tubuh kita sangat aware sama segalanya loh, termasuk energi-energi yang dari kemarin kita ngomong gitu ya. Jadi oke. ketika misalkan saat ini nih gitu ya, saat ini untuk semua teman-teman nih termasuk Anjrit. Oke, seberapa banyak tubuh kamu memberikan informasi seberapa banyak orang yang punya ketakutan? Ketakutan dalam Oke. hidup ya, ketakutan nggak bisa bayar utang, ketakutan nggak ada kerjaan, ketakutan akan masa depan, ketakutan uang habis gitu ya. Oke, Oke, oke. nah mulai sadar kan ya sekarang ya, ada berapa banyak, sedikit, banyak atau banyak sekali? Oke, Coba teman-teman kamu bilang, gimana? "Mm, Apakah ada mm, mm." ketakutan dalam diri kalian? Boleh di Bukan, tapping-tapping ya. bukan, Gitu bukan kan? ketakutan. Kita menerima informasi ketakutan orang. Oh, Nah, kita menerima menerima. Jadi informasi tubuh kita, ketakutan orang. iya, Maksudnya jadi gimana? energi ketakutan. Jadi ada energi Oh, takut. Misalkan ada yang takut, kita getaran takutnya dia kita terima. Jadi mungkin kita bisa menerima getaran ketakutan itu banyak, Kang. Tergantung kekuatan bodinya. Semakin dia aware, dia semakin semakin level kesadarannya makin tinggi, dia bisa tap in ke dalam kayak kayak aku sekitar 5.000, 6.000, 7.000 orang aku bisa aware terhadap energinya mereka. oke. Aduh, Oke. energiku gimana nih? Nah, Aku energi ketakutan kamu nggak lagi ya? semangat. Oke, nah jadi coba dicek aja yang sekarang ini, kita bisa nggak menerima informasi ketakutan orang? Energi takut doang, Oke, ya. oke, Terus terus cek lagi, aku menerima sedikit, banyak, atau banyak sekali. oke. Coba cek, apakah kamu menerima sedikit orang yang punya ketakutan? Yes atau no? Kayaknya ganjel atau pelong? Ganjel sih ya. Ganjel, oke. Banyak. Ganjel atau pelong? Kamu Hmm, menerima informasi banyak. Ganjel atau pelong rasanya? Oke, di sini sih saya cuma berdua sih. Jadi siapa yang mau saya tarik energi ketakutannya?
itu benar banget. Dulu juga saya berpikir gitu karena kalau saya pikir kan yang cuma di rumah atau yang dekat sama saya Oke, atau ketika saya punya klien atau ketika saya berhadapan dengan orang. Tapi tubuh kita amazing. Dia bisa bisa mengakses ribuan orang oke. tanpa kita berdekatan sama dia. Jadi kita bisa receiving energetically ketakutan. Tadi ada yang tulis banyak gitu ya. Jadi eh, tubuh kita tuh kan sensori gitu. Jadi dia kayak ada zonanya gitu. Zonanya dia luas gitu. Dan Oke. kita bisa receiving all the energy kayak mercusuar gitu kan dia bisa ada Hmm. zonanya gitu kan teng teng Oke. gitu kan bisa dapat kan. Nah, kita bisa receiving dari sekitar kita. Mungkin 5 kilometer atau 10 Oke. kilometer tergantung gitu ya. Dan kalau di sekitar kita itu banyak energi ketakutan, kita receivingnya makin kuat. Kan banyak nih. Oke. Oke. Hmm. Makanya saya tanya, kamu hanya bisa menerima sedikit, banyak, atau banyak sekali? Saya Coba cek. malah sebentar, Nah, coba kalau dibilang sedikit, ganjil atau plong. malah Terus tidak kalau ada banyak, ini, tidak ada malah. that's Apa good. di sini baik-baik Iya. saja? Di sini orang kaya semua, jadi nggak ketakutan kayaknya. Bukan. Justru Oke. mereka yang ketakutan sama anjrit. Oh iya kayaknya betul. Gitu. Iya. Jadi bedanya gini, ya gimana kita komunikasi sama tubuh. Nah, sekarang kita belajar komunikasi sama tubuh ya, kita nanya. Jadi kalau misalkan kamu ngomong sama diri sendiri, saya namamu gitu ya, sebut namamu. Teman-teman juga oke, sebut nama sendiri 3 kali Ya ya. teman-teman Nama kita saya sebut nama ini, kita sendiri. nama saya ini, Terus, nama saya ini, nama saya ini. Bodinya rasanya ganjel atau plong, lega atau ganjel, iya ya biasa aja. ngeganjel ya, ngeganjel ya. Ganjel Kayak ada sebut nama sendiri. kayak nggak Ga- plong gitu, ngeganjel loh saya ini. Ah, kamu punya sudut pandang nggak tentang namamu sendiri? Enggak, justru saya ketakutan sama diri saya sendiri. Ah, pantesan. Oke, ya. Coba kalau kamu bilang saya laki-laki, kalau bayang laki-laki, untuk yang wanita, saya wanita, saya wanita, saya wanita, gitu kan ya? Oke, bodinya ganjel atau plong? Nah, Ini kayak nyesek di dada gitu ini. Kenapa ya? Kayak nyesek di dada ya? ya mungkin kamu nggak happy jadi laki-laki. Oh my God! Nah, transgender ya, atau dari transgender nih jadi laki-laki. Ya, Aduh, canda. gimana Maksudnya ini ya? gini, kalau kita ngomongnya selaras, misalkan saya wanita, saya wanita, saya wanita, dan saya tahu tubuh saya wanita, gitu kan? Saya wanita, 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 and then body saya nggak ada reaksi, so it's okay, gitu ya. Tapi Oke, ketika bilang saya laki-laki, langsung kayak konteks bodinya. Coba kamu bilang saya perempuan. Coba anjir kamu bilang saya perempuan. saya perempuan. Oh, justru itu malah nggak enak. Kalau justru Nggak tadi enak saya kan? laki-laki enak banget gitu. Enak. Saya Nah, itu oke, bercanda ya. kok, cuma maaf ya. Suka bercanda orangnya. Nggak Enak apa-apa sih kan? enak. Saya Enak malah kan ya? merasakan diri Ah, saya ah. yang ya enak Ya, gitu. kalau laki-laki langsung light. Kalau kita bilang yang kebalikannya, berarti Betul. kita lagi ngelawan tubuh kita. Jadi makanya tubuh Oh, kita ganjel oke, gitu. Ya, oke. oke. Nah, itu yang dimana kita berkomunikasi nih, mulai komunikasi, mulai berhubungan baik sama kayak temen. Halo, halo, aku udah lama nggak komunikasi dengan kamu, gitu kan? Aku nggak pernah menanyakan apa yang kamu suka atau yang nggak suka. Saya hanya berpikir yang baik itu buat tubuh adalah ini. Ternyata belum tentu, karena tubuh kita punya kesadaran. Oke, wah ini mantap sekali ya. Kita Ya, bisa berkomunikasinya ya seperti itu ya, kita rasakan aja betul, tubuh kita betul, seperti apa gitu. betul, betul. Gitu. Nah, sekarang kita Hey, latihan misalkan. nih kan ya. Kita Ya. latihan sekarang ya. Kita Tadi kan latihan udah ya ngomong teman-teman ya. kayak, Yuk ya kita teman-teman tanya bisa diri kita ikutin. masing-masing ya. Ah, Yang ah. kalau ada kaca ngaca aja Anda ya, silakan. Oke. Oke, nah sekarang kalau tubuh kita kan bisa nerima informasi nih. Nah sekarang kamu tanya sama Body, kamu bisa perceiving berapa banyak, apakah kamu perceiving banyak sekali orang yang punya ketakutan? Kamu bilang yes, terus kamu bilang no. Mana yang enggak, mana yang enteng? Yes, no. Yes. Apakah? Yes, oke, lebih enteng ya. Kamu Ya. bisa perceiving banyak sekali orang yang punya ketakutan. Oke, terus pertanyaan pertama, apakah kamu perceiving banyak sekali orang yang ketakutan? Ketika kamu bilang yes, mana yang lebih enteng? Banyak Yes. atau banyak sekali? Banyak Yes. sekali. Banyak sekali ya? Oke, Kok banyak kayak sekali. Oke. kayaknya ini di Perum banyak yang nunggak nih ya. Saya lebih gampang bilang yes ya loh. Jangan-jangan sebelahnya tuh perumahannya bagus-bagus tapi masih cicilan semua. Oke, 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 coach, oke. Oke, ya.
Nah, jadi itulah cara kita komunikasi. Jadi kita ada, oh tubuh kita ternyata bisa menerima informasi. Jadi kalau bangun ketika lagi ganjel, nggak enak, berat badannya, misalkan gitu kan, kayak moodnya nggak enak. Nah, itu kembali lagi kita bukan kita. Oh, jadi saat kita terbangun, tiba-tiba Eh, kita gak, atau kita dimanapun, tiba-tiba betul, gak enak betul, hati, itu bukan kita ya. bukan. Melainkan kita Sebenarnya menarik sebuah energi dari sekitar kita. menerima, bukan menarik. Iya, menerima energi Iya, dari cuman betul, cuman Oh, informasi. Cuman oke. informasi kayak ada WhatsApp masuk ting gitu kan. Tujuannya Oke. apa sih? Karena bisa Oke. jadi nih, body gue nih lagi nggak enak nih, terus mau ngomong sama Android, jadi tolongin gue dong gitu kan. Tapi nggak kenal. Tapi bodyku tahu mesti kemana, karena bodyku tahu nih si Android nih bisa kasih energi ke aku nih karena ini yang aku butuhkan gitu. Oke. Misalkan Android lagi bahagia nih, gue calling you ping ting gitu kan, and then body lu langsung berat gitu, terus nanya ada siapa sih gitu kan yang ngebel gitu kan, ini gue tolongin. Nah tapi kan logikanya kita nggak kenal nih, Iya, nggak nggak kenal, kenal nggak kan, nggak nyampe di tahu situ kan, ya. nggak nyampe, tapi Oke. bodinya tahu gitu. Jadi Oh, sebenarnya body kita didesain sangat luar biasa sama Tuhan ya. Kita punya body itu yang benar-benar luar biasa, makanya body kita tahu kemana, tahu makan apa yang cocok buat dia, dia butuhin apa. Kali ini mungkin dia butuh oke, kayak, betul ya. ah, Kadang kita kan bi- asin banget atau bau apa, gak suka gitu iya, kan. Itu yang betul, merespon body kita ya. iya, bisa jadi body kita merespon gitu. Oke, tapi Terus, sih mhm. dulu saat saya gak ada duit makan apa aja enak sih. Berarti body Apalagi, saya nggak ngerespon gitu ya. ya, apalagi ditraktir ya. Apalagi ditraktir gitu, enak-enak aja gitu. Iya, Aduh. tambah enak gitu. Nah, jadi benar banget kalau misalkan kalau kita yang tadi mau kemana aja ketika lagi berat, lagi nggak enak, bisa jadi tuh ada body-body di sekitar kita cuman kasih informasi, ada yang lagi sedih gitu. Ini kita ngerasa sedih gitu. Terus ada Oke. yang lagi marah, ada yang lagi takut. Nah, waktu itu saya pernah nih, waktu lagi punya pengalaman ya, karena untung saya udah tahu toolsnya. Tapi kadang-kadang juga nggak sadar gitu loh. Oke. Saya ke supermarket kan biasa beli bulanan tuh ya, untuk kebutuhan di rumah itu sebulan sekali belinya. Terus kemudian saya pergi ke supermarket, terus kemudian saya udah ada daftarnya, tapi kepengen belanja aja gitu bawaannya. Jadi pengen nurun-nurunin makanan lah, cemilan segala macem. Udah gitu troli saya jadi kayak penuh gitu, banyak barang yang nggak perlu saya beli. Terus saya ngantri, terus saya lihat, oh kok banyak orang sih gitu, lagi rame di supermarket. Nah, terus sambil saya nunggu, saya buka WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu ada teman saya yang kasih video yang ingat nggak sih waktu lagi zaman COVID yang orang lagi pada Oke. berburu susu. Oke. Oke. Ya Oke. kan pada rame kan ras gitu pada Hmm. belanja gitu. Terus saya bilang, "Hah? Yang niat mau belanja ini punya saya tuh. Saya perceiving orang lain yang mau belanja, ketakutan pengen belanja, pengen beli ini." Saya bilang, "Ah, ini orang lain bukan punya saya." Ya udah sebagian saya pulangin. Jadi saya beli apa yang saya mau aja. Oke. Sedemikian cepatnya. Oke. Jadi Oke. sedemikian cepatnya sampai kita nggak sadar, kita nggak aware. Yang tadi saya bilang saya aja tingkat awareness-nya nggak all the time gitu ya. Kalau Hmm. saya aware, saya bisa tahu, Coach, oh mungkin sebentar ini, coach. Coach yes. Abu, selamat malam coach. Ada Coach Abu. Ah, oke. Nanti boleh Jadi diundang juga. sebegitu sensitifnya diri kita tuh Mhm. bisa receiving yang namanya sekitar ini ya. Mau Yes, ketakutan, mau happy atau ya, apapun itu ya. yes, yes. Tubuh kita receiving dengan sangat-sangat amazing gitu. Jadi kayak dulu saya sering sakit kepala gitu. Terus waktu itu dulu Oke. takut gitu ya. Saya pikir saya mesti makan obat, saya takut. Mau cek ke dokter aja saya takut gitu. Sering sakit Oke. kepala. Terus kemudian saya ketemu tools di Access, disuruh tanya, is that yours or something else gitu kan, perlu ditindaklanjutin. Terus ternyata terus saya tanya, apakah punya saya? Bukan. Punya orang lain nggak yang sakit kepala saya perceiving? Juga bukan. Terus saya tanya, apakah punya sesuatu yang lain? Apakah earth? Apakah bumi? Gitu. Terus dia bilang, yes. Dan kemudian saya berikan contribute kepada bumi, one, two, three, one, two, three, one, two, three. And then sakit kepala saya gone. Hilang. Wow. Ya, Yes. Dan tolong ini dokter jangan hadir ya, Anda bisa galaku Anda ya. kenapa waktu itu hilang? Ternyata saya baru sadar, jadi kayak ada alarm gitu dari Earth, dari bumi. Dan itu mungkin yang diterima oleh para binatang liar. Jadi kalau waktu lagi saya baca di waktu lagi tsunami itu tidak ada binatang liar yang meninggal. Yang ada hanya manusia dan binatang peliharaan.
So, apa artinya? Mereka sudah bisa mendeteksi dan mereka sudah pergi. Nah, tubuh kita itu bisa perceiving, sudah ada deteksinya, kayak udah ada detektor slice-nya di sini Oke, gitu, atau oke, detektor dari energi sehingga kita tahu kita mau ngapain gitu oke, loh. oke, Ya, dan sejak saat itu saya tahu kalau misalkan sebelum ada gempa gitu, jadi kalau misalkan siang atau pagi saya dapat information sakit di kepala, saya tanya what is this, terus apakah punya saya, punya orang lain, atau kalau punya saya kan saya tindak lanjutin pakai minum obat. Kalau oke, ini punya orang lain berarti ada di sekitar saya ini yang mungkin sakit kepala saya bisa kontribusikan energi. Tapi kalau oke. jika itu punya earth atau punya bumi, saya bisa kontribusikan ke bumi. Itu akan memberi lebih banyak kemudahan sebenarnya. Kita kontribusi ke planet. Mantap banget ya teman-teman. Ya, gitu. Oke. Dan waktu Coach, lagi ini kalau energi receiving ini di ini pun harus dilatih ya? Sebenarnya Atau kita semua sudah punya, hanya cuman karena hanya kita menggunakan logika, jadi kita nggak sadar kalau oke, kita tuh sangat aware, kalau tubuh kita tuh sangat keren. Kita nggak menghargai tubuh kita. Kita oke, melihat tubuh itu cuman kayak daging dan darah doang gitu. Kita nggak melihat value, kita nggak melihat artinya, kita nggak melihat powernya. Makanya oke. ketika ada yang kayak kemarin-kemarin bilang, oh saya sedih karena suami saya begini-begini, dia nggak melihat betapa dahsyatnya tubuhnya dia, betapa luar biasanya. Kalau dia bisa lihat itu, Betul. sangat amazing banget gitu. Ya, apakah untuk bisa secara tersebut tuh dilatih atau bagaimana tuh? Yes, tentu Yes, aja kita harus. belajar untuk bisa mengenalin, mendevelop kita punya Oke, kesadaran untuk berkomunikasi, gimana caranya berkomunikasi dengan tubuh gitu. oke. Oke, dok, Ya, coach, nanti kita buka kelasnya, coach. Barangkali coach Abu mau naik ke atas, kita ngobrol ayo, bertiga ya. Seru ayo, kayaknya nih ya. Kang Abu silakan. Coach, naik coach. Ini coach Abu lagi di Bandung, agak ada acara tuh. Oh, oke. Barangkali ya kita mau ngobrol-ngobrol lah ya. Nanti sambil kita nanti angkat-angkat ya. Iya, pas lagi malam Jumat lagi. Ya. Halo coach. Halo, Halo, Kang Abu, apa kabar? Coach, sehat coach? Dia lagi sehat ngeledekin cuman saya, kayak nggak manggilnya ngerti, coach. kelihatannya kayak nggak ngerti gitu kelihatannya. Kayak puyeng gitu. Iyalah, iya. Sebetulnya saya tuh puyeng nggak paham coach Pena ya sebetulnya. Cuman saya ya berusaha lah agar penonton itu Kelihatan tidak paham. merendahkan saya gitu. Saya, yo, Itu sebabnya, saya harus naik itu, level dong. iya. Itu sebabnya Andrit perlu ikut kelas saya, kan itu undangan. Iya. Bukan undangan sih, sindiran sebenarnya. Sindiran. Kan biar naik kelas gitu ya. Masih di Bandung coach? Masih Kang? Oh, masih di Bandung. Aha. Di rumah? Di rumah, di rumah, Di di rumah. rumah Wah, ini Bandung. seru ya teman-teman ya nih ya. Ada Coach Abu dan Coach Pena ya teman-teman di 89. Kita ini masih kesatuan ya teman-teman ya, masih ya Yes. kita semuanya saudara ya, kita saudara ya, Iya. di mana kita Iya. berbincang tentang apapun itu ya teman-teman ya. Yes, yes, Tapi yes. yang harus Topik Coach Vena tahu, semua gift ya. yang datang ke situ 30% ke Kang Anjrit sih, itu yang harus diketahui ya. Itu sangat penting sekali, soalnya saya baru tahu ini setelah hampir setahun live baru ngerti gitu. Jadi maksud saya karena ini baru, jadi ya mendingan lebih cepat mengerti untuk mengambil keputusan yang tepat gitu Coach. Itu penting. Untung Jadi saya udah ikut kelasnya dulu, Kang. setelah sadar para narasumber tahu, oh punya saya dipotong 30% ya. Tiap live. Itu sebabnya saya duluan bikin kelasnya Kang Abu. Oh iya 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 iya. Oke, Bagus. Coach, Coach Abu nih barangkali mau menambahkan tentang bahwa Yes. body kita ini bisa receiving ya, receiving Yes. apapun itu ya. Gimana Coach? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa semua sel dalam tubuh kita ini hidup. Mereka Yes. memiliki kesadaran dan mereka memiliki kecerdasan. Oke. Betul. Kita kadang menganggap tubuh kita ini bodoh. Kita kadang menganggap tubuh kita ini bukan teknologi yang canggih gitu. Bahkan Ya. sekelas iPhone 16 Pro Max pun nggak ada apa-apanya dibandingin teknologi tubuh kita yang teramat sangat canggih. Dan dia punya aturannya sendiri. Oke. Yang menarik adalah ketika kita tidak tahu dan kita tidak paham dan kita tidak mengenal bagaimana cara tubuh bekerja, yang artinya tubuh ini melayani kita dan kita tidak baik kepada pelayan kita, kan
sesuatu hal yang bodoh sih sebenarnya gitu. Oke. Nah Iya. itulah kenapa penting sekali untuk menyadari bahwa setiap sel tubuh tuh memberikan pesan gitu. Kapan dia perlu minum, kapan dia perlu istirahat, kapan dia perlu rileks gitu. Karena saat ini tubuh ini diajak stres terus gitu, diajak depresi terus setiap saat gitu. Dan akhirnya tubuh ini tidak mendapatkan yang sesuai gitu. Tubuh ini menjadi kendaraan yang pelan-pelan banyak mogoknya, bannya copot, akhirnya nggak bisa maju gitu. Padahal kita lupa bahwa tubuh ini kendaraan terbaik untuk mengantarkan ya kesejatian kita lah ya sebagai manusia untuk kembali gitu kalau pakai bahasa teologis gitu. Nah jadi kata kuncinya adalah kenalilah dirimu, kenalilah tubuhmu, dengarkanlah suara tubuh gitu. Ketika dia perlu marah ya marah. Ketika dia perlu emosi untuk diluapkan, untuk gerak ya gerak gitu. Nah artinya penting sekali untuk mengenali diri kita dan yang paling penting menyayangi diri kita, menyayangi tubuh kita dengan menggunakan sebagaimana mestinya gitu. Itu Kang. Oke, barangkali dari Coach Pena ataupun dari Coach Abu ada nggak tips agar kita tuh bisa, ya kita bisa kenal dengan diri kita itu seperti apa gitu. Step-stepnya tuh seperti apa gitu. Rasain aja dengan jujur Kang. Oke. Rasain bener-bener kalau tubuh kita tuh capek gitu. Oke. Bahwa yang pengen terus bekerja tuh pikiran kita. Padahal tubuhnya udah capek gitu. Oke. Nah artinya mundur sejenak dari berpikir, mundur sejenak dari kesibukan berpikir maksudnya. Untuk beneran, aku lagi capek nggak sih gitu? Aku lagi lelah nggak? Aku perlu apa? Aku perlu, nah gitu Kang. Sesaat kita menjeda sesaat untuk Jeda, mendengar suara tubuh kita. Padahal lucu loh ya, tubuh ini sesuatu yang paling dekat tapi paling kita nggak kenal gitu. Iya, Sementara benar. di rumah tangga orang lain Anda tahu ya sekarang ya. Tahu banget. Gitu Kang. Oke. Ya. Intinya jujur untuk mau dengerin diri, selesai. Nah, teman-teman, ini salah satu tips agar kita kenal dengan diri kita, yaitu dengarlah ya, atau kita jujur terhadap apa? Terhadap perasaan kita, terhadap apa yang pengen kita rasakan, jujur terhadap dirimu gitu kan. Dari Coach Pena barangkali ada yang mau ditambahkan tips agar kita tuh mengenal diri kita tuh gimana gitu. Betul. Nah, kebanyakan dari kita, kalau aku ya, melatih untuk mengenal itu dengan berkomunikasi. Kalau teman-teman pernah kenal kinesiologi, yang tadi yang saya tanya, heavy atau light, ringan, ganjel, atau plong gitu kan, itu salah satunya kamu komunikasi dengan tubuh. Karena tubuh kan nggak punya mulut untuk ngomong, hey, aku maunya begini loh, gitu loh kan, gitu ya. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi secara verbal. Jadi kalau saya komunikasinya dengan merasakan heavy atau light. Yang tadi, ganjel atau plong. Kayak awal-awal kita latihan dulu kan, untuk ngobrol, saya laki-laki. Oh, kok ganjel ya? Oh, oke, berarti tubuh saya nggak sesuai nih dengan apa yang dikatakan sama saya. Terus kalau saya bilang, cari uang itu susah, ganjel atau plong? Ganjel atau plong? Benernya. Oke, jadi kalau dari Coach Pena yaitu berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Makanya tadi, iya berkomunikasi makanya dengan tubuh, makanya gitu kan? Tanyakan ke diri ya, gitu ya teman-teman. Dan kamu dapetin informasinya kalau saya pakai heavy atau light gitu kan, sama kayak tadi, kayak Kang Abu, ini capek nggak atau apa, tapi tingkatan yang lebih ini lagi ditambahin heavy atau light gitu ya. Kalau ganjel nyesek berarti maaf Coach, jangan terlalu Inggris di sini soalnya banyak ibu-ibu Facebook ya. Berat ataupun ringan gitu ya. Iya, ganjel. Gitu ya. Ganjel yang tadi ganjel atau plong. Kalau ganjel berarti kan kayak berat. Kalau plong lega gitu kan, ringan berarti oke gitu tubuhnya gitu. Nah, teman-teman, kita punya dua tips nih ya untuk mengenali tubuh kita. Yang pertama, kita harus jujur ya, jujur dengan diri kita. Saat capek tolonglah istirahatlah gitu kan. Saat jatuh cinta katakanlah gitu kan. Betul. Itu jujur dengan diri ya, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi, tanya, ngaca. Kamu ya, gitu. Komunikasi ya, tanya gitu kan. Kalau misalkan berat atau itu bisa dirasakan kan, kayaknya berat, kayaknya gimana gitu kan. Ini tadi ada satu pertanyaan nih Coach ya, Coach Abu dan Coach Pena. Kalau tubuh saya mager mulu, kamu udah nggak enak gitu ya. Ini ada satu pertanyaan ya buat Coach Abu dan Coach Pena. Ini pertanyaannya tuh kayak gini. Kalau tubuh saya pengen mager terus itu apa? Itu mah dirimu aja.
Nah kalau mager terus gimana katanya? Ya, orang yang mager terus itu karena dia belum tahu bahwa bergerak itu penting dan bergerak itu sesuatu yang alamiahnya manusia itu bergerak, Kang. Oke, Karena banyak orang sakit dulu untuk mau memulai olahraga gitu. oke, Dia oke lupa ya bahwa betul. dia lupa bahwa olahraga itu adalah bagian dari hidup gitu. Oke, Jadi sekarang kalau ada orang dipaksa olahraga pasti males, Kang. Tapi kalau dia ngerti kenapa dia olahraga, pasti dia nggak akan mager. Kenapa? Karena mager itu kebiasaan. Dan sesuatu oke, yang sudah jadi oke. kebiasaan pasti dilakukan tanpa sadar dan dia akan selalu menguatkan kita untuk jadi nggak ngapa-ngapain, Kang. Betul. Nah, maksud di sini, apakah itu dorongan dari tubuh kita dan kita jujur terhadapnya? Oh, kamu pengen mager ya, udah yuk. Ya, Atau jadi gimana gitu? kalau kalau magernya dalam tanda petik, ya hati-hati. Tapi kalau magernya emang perlu lagi mager, itu juga bisa, Kang. Beda Oke, ya. Yes. Ya. oke, Soalnya gini, oke paham kalau paham. mager itu konotasinya adalah malas gerak, malas nggak mau ngapa-ngapain karena malas. Beda antara Oke, pengen mager karena saya terlalu lelah hari ini saya mau mager, saya merencanakan mau nggak ngapa-ngapain karena hari ini saya mau benar-benar tidak melakukan kegiatan yang sebagaimana mesti dan seharusnya gitu. nah teman-teman itu. Oke. Atau bisa jadi kalau kalian mager terus berarti kalian terlalu capek. Bisa jadi. Atau yang jelas kalian banyak utang dan lupa bayar utang. Ya. Atau terlalu capek gitu kan. Oke, Coach, ada Oke. yang bisa Ya. ditambahkan, Coach Pena? Ya, kalau tentang mager biasanya justru kayak tadi Kang Abu bicara tentang olahraga. Kalau saya tanya body kamu mau apa gitu kan? Biasanya pakai tanyanya yang tadi. Tetap kalau saya heavy atau light gitu, ganjel atau plong gitu kan ya. Terus saya bilang mau ke gym. Kalau dia ganjel, oke. So apakah kamu mau memilih berenang? Misalkan kalau dia light, saya pergi berenang. Apakah kamu mau dance gitu? Karena kayak tadi tubuh kita senang dengan bergerak. Semua molekul tubuh kita itu bergerak. Oke, Sama kayak pantesan, kita. Coach. Maaf, Ah, Coach. Saya kalau nggak diajak dugem ya, saya nggak pernah nolak loh. Iya. Berarti saya perlu sesuatu, tubuh saya jujur terhadap tubuh betul. kan? Ya, ya. Anda bukan perlu, Anda kecanduan namanya. Terus mengatasnamakan Salah ya. perlu gitu kan ya. Jadi tubuh kita senang dengan bergerak dan segala sesuatu di dalam dunia ini bergerak, termasuk tubuh, termasuk kita nafas pun ketika menghembuskan nafas itu pergerakan, termasuk keuangan kita. Kalau kita taruh uang kita numpuk stuck di situ, dia juga nggak suka. Dia senang dengan energi bergerak. Makanya kenapa diajarkan untuk bersedekah gitu kan, atau Oke. apapun, atau digerakkan segala sesuatu karena segala sesuatu itu bergerak. Nggak ada sesuatu yang stuck sebenarnya. Nah, yang tadi yang mager Coach itu yang Rosena, kalau kita ya, kan menggerakkan uang, kalau Andri itu ya. digerakkan oleh uang, jangan salah. Hati-hati. Itu makanya. Jadi Itu harus bedain dulu ya, tuh. Betul, uangnya betul. lebih Itu betul powerful sekali. ya. Uangnya lebih powerful ya. Jadi Lebih Betul. powerful. lebih Jadi powerful. coach, para coach maaf saja ya, uang masih segalanya di saya ya. Saya masih Iya, belum kalah ya, maaf ya. iya. Jadi karena bergerak itu, jadi tubuh itu senang dengan pergerakan, dengan pijatan aja juga itu bergerakan gitu kan. Oke. Terus mau jalan, mau apa, jadi kamu tanya apakah dia mau bergeraknya, mau main bulu tangkis, atau mau renang hari ini gitu. Karena waktu itu saya pernah ke gym, ketika saya pergi ke gym, body saya kayak heavy gitu, maksudnya ganjel, kok kayak perasaannya nggak enak ya. Terus saya merasa Tapi salah nih, karena udah bayar, merasa salah. tapi coach jangan nanya ke diri ketika nyetir ya. Iya, Tanya, mau belok iya. kanan, belok kiri, kamu body gitu. Itu terus akhirnya ternyata body saya milih renang gitu dibanding ke gym. Kalau nggak kan saya pakai pikiran ini kayaknya ada yang salah nih, aku udah bayar kok aku nggak pergi gitu. Jadi tetap segala sesuatunya adalah saya tanya sama tubuh saya karena tubuh saya adalah sahabat saya. Jadi saya tanya apakah kamu mau relax, apakah kamu mau bergerak. Kalau bergerak kamu mau lari, mau cuma jalan atau mau apa, saya tetap tanya. Nah, lama-lama yang kita udah jarang komunikasi, lama-lama cepet tuh terima informasinya. Oke. Wah, mantap sekali ya Gitu. teman-teman ya. Teman-teman, ada yang mau naik silakan ya, kita nanti naikkan, barangkali kalian punya hal sesuatu yang ingin ditanyakan dengan diri kalian. Ya, di sini udah ada JJ nih ya. Nah, kita Yes. punya 2 coach ya malam ini, jadi masukannya banyak nih ya teman-teman ya. Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi ya.
Jadi sangat keterlaluan kalau kalian tidak ngegip. Udah 2 kos aja nggak ada singa ya. Kayaknya udah harus udahan sih. Anda rugi Anda. Halo JJ. Halo, selamat malam, Kang. Oke, selamat malam JJ di mana? JJ bisa dibuka dulu kameranya biar energinya terlihat. Oh, ternyata nggak bisa kami buka kamera biar ya. Daya bulinya tinggi. Biar tangannya bergerak gitu kan, karena tangan kita juga butuh bergerak gitu. Ya. Oke, silakan JJ. Aku mau tanya, Coach. Oke. Jadi gini, setelah banyaknya permasalahan yang pernah aku lewati, entah itu dari orang tua dan pasangan, kenapa akhirnya merubah diri saya yang jadi dulu tuh, bukan dulu sih, memang saya ini sampai sekarang itu menjadi MC freelance, Coach. Tapi setelah aku melalui banyak permasalahan, aku tuh jadi nggak bisa jadi MC kayak sebelumnya. Oke. Kalau biasanya kalau sebelum, kan jadi susah belibet ngomong juga. Jadi sebelum ada menemukan banyak permasalahan tuh aku tuh MC yang ceria, MC yang bisa membawa suasana, selalu ada aja gitu gebrakannya. Kalau misalkan kita lagi apa namanya, lagi beraksi lah gitu ya bahasanya tuh, suka ada tiba-tiba ada ide gitu, terus bisa lah ngebawa suasananya tuh. Tapi semakin kesini tuh karena banyak permasalahan dari orang tua dan pasangan, kok aku jadi nggak seperti yang kemarin gitu loh. Jadi kayak susah aja membawa suasana, terus mau ada joke, ada ice breaking atau apapun tuh jadi nggak bisa gitu. Bahkan jadi sekarang kalau ada tawaran MC tuh suka ditolak karena aku merasa, loh kok aku jadi beda ya, nggak kayak JJ yang dulu gitu, Coach. Aku merasa gitu kayak kok beda, jadi kalau ngomong susah, belibet, nggak seceriwis yang dulu, nggak seceria yang dulu. Jadi kayak gimana ya, berubah gitulah, Coach. Kenapa ya, Coach? Saya pernah punya pengalaman gini, Mbak JJ. Hari Minggunya tuh nenek saya meninggal, hari Seninnya besok paginya harus live untuk TV. Maksudnya adalah, ini adalah konteks profesionalisme sebagai kita melakukan jasa gitu ya. Untuk benar-benar kita melatih diri tentang persona kita, topeng kita, mana di panggung, mana di rumah, dan mana di mana gitu. Itu perlu dilatih banget sih Mbak JJ. Nah, sebetulnya aku juga sempat berpikir kayak, apakah aku seperti ini karena kepikiran masalah kemarin. Nah, sampai pada akhirnya, coba deh aku mau melupakan sejenak atau menyimpan dulu masalah itu, nanti baru dipikir lagi. Tapi ternyata nggak bisa, malah jadi, kok aku jadi terbata-bata yang ngomong. Iya, karena ketakutannya jauh lebih besar daripada keberaniannya. Coba Mbak JJ sadari itu mulai dari kapan, akarnya apa. Nah itu salah satu juga harus ditelaah. Ini panjang sih kalau kita mau bicara ya. Cuman kata kuncinya, kita penting belajar untuk memerankan peran dengan topeng tertentu. Contoh, kalau saya sebagai atasan di kantor, atasan itu hanya di kantor, di rumah tetap suami gitu. Istri saya bukan bawahan saya, anak saya bukan bawahan saya gitu. Jadi jangan bawa dunia kantor ke rumah, jangan bawa dunia rumah ke profesional, jangan bawa dunia profesional ke pasangan gitu. Itu sih. Jadi kata kuncinya yang bahaya sekarang adalah kita lupa pakai topeng apa di saat ini gitu. Saya sekarang lagi pakai topeng seorang Abu Marlo yang lagi bicara live. Ini topeng saya gitu. Tetapi ketika saya selesai ini, saya punya topeng yang lain. Kita semua tuh punya topeng pada ruang dan tempat tertentu gitu. Nah maksudnya adalah once Mbak JJ belajar di profesional bahwa aku sesedih apapun, ini adalah profesionalismeku untuk aku menjadi MC gitu loh Mbak. Paham nggak? Intinya harus menempatkan ya. Betul. Karena kalau kita punya chaotic feeling, kalau prosesnya mungkin nanti Coach Vena akan bisa lebih dalemin ya, menyempurnakan statement ini. Kalau kita punya switching vibrasi gitu, kan penting banget tuh untuk menyadari ini gitu. Gitu loh Mbak JJ. Iya. Kayak gini nih. Ya, Mbak JJ nih, saya ini sedang pakai topeng ini saya.
Mungkin banyak orang nggak tahu ya, saudara saya lagi meninggal loh. Nah, Kang Anjrit. Tapi saya ini malah ketawa-ketawa gitu malah. Iya. Karena Kang kan Anjrit barusan ini ngasih tahu tampilan saya. saya ketika saya live seperti ini gitu. Saya tidak membawa kesedihan ke sini gitu. Iya. Padahal saudara saya lagi meninggal loh. Itu profesionalisme sih maksudnya. Ya, ya. Nggak tahu profesional, nggak tahu masa bodoh saya orangnya. Aduh. Iya. Bagus sih. Atau emang jelas-jelas nggak sedih aja sih? Karena mungkin punya masalah aja. Mungkin. Aduh. Silakan Coach Iya. Pena ditambahkan. Iya. Kalau saya nambahin Mbak Jeje, tadi Kang Abu bilang kalau dia pernah ada mengalami meninggal terus besoknya mesti live di TV. Kalau pada saat itu adik saya meninggal, adik saya lagi meninggal dan saya harus janjian sama orang. Dan kemudian saya udah datang ke tempatnya baru saya tahu adik saya meninggal. Terus orang itu tanya mau di cancel nggak? Enggak, saya tetap menghargai orang itu udah bikin janji buat saya. Dan saya juga menghargai diri saya karena saya udah punya pilihan untuk membuat janji sama orang itu. Jadi saya akan meninggalkan segala sesuatu dan saya present ketika saya berhadapan dengan siapa saya berhadapan. Nah, buat pertama ketika Mbak JJ bilang saya punya masalah, Mbak JJ sudah membuat kondisi itu menjadi solid gitu loh, menjadi energinya stuck. Oke, jadi bagaimana jika itu ya just kejadian, bukan di label masalah. Ya, coba kalau kita bilang ada orang menipu gitu kan sama aduh saya jadi korban atau kayak kalau kamu label aduh saya ditipu dan gitu saya bodoh gitu. Jadi jangan di label, cuman kejadian aja, jangan dikasih makna untuk lebih dalam sehingga kejadian ya kejadian. Oke, orang tua aku nggak bahagia, itu nggak bahagia itu adalah pilihan mereka, tapi aku bisa milih bahagia sekarang. Gitu. Nah, kita hidup present itu tidak membawa kejadian masa lalu ke dalam kehidupan kita. Karena ketika kita masih bawa kejadian masa lalu ke dalam kehidupan kita hanya menciptakan ke masa depan berdasarkan energi dari belakang. Oke, ya. Jadi jangan bilang kalau saya punya masalah. Cuman tanyanya gini aja, cuman simple sih. Gimana lebih baik kondisi ini gitu. Jadi apa adanya, cuman lihat gimana bisa lebih baik. Udah gitu aja. Ibu doa aja dalam hati gimana lebih baik. Tapi jangan di label masalah. Untuk kondisi apapun jangan di label masalah. Cuman tanya gimana aku bisa lebih baik. Ketika ibu perform sebagai MC, gimana aku jadi lebih baik. Jadi ibu menjadi lebih baik dari versi ibu yang sebelumnya. Itu kalau salah satu ya. Jadi saya selalu bertanya gimana aku bisa jadi lebih baik dari aku yang kemarin. Gimana aku bisa melepaskan yang kemarin atau yang sudah 1 jam. Karena aku nggak perlu bawa lagi 1 jam ya ada kejadian 1 jam. Aku bukanlah di masa lalu. Aku tidak terikat di dalam 1 jam. Aku di kondisi sekarang. Dan sekarang ini apa yang aku bisa pilih? Bahagia, ya bahagia aja. Ya, Gitu. berarti Mana Pak JJ? ya paham sih. Cuma kadang kalau misalkan lagi bawa acara nih, tiba-tiba keinget masalah itu tuh. Jadi kayak akhirnya jadi diem gitu loh, Coach. Ya, Suka tiba-tiba nah, inget, padahal aku tuh lagi nggak mau inget gitu. iya, makanya nggak sesimpel itu sih kayak Kang Abu untuk membereskan satu energi yang stuck di body, mungkin perlu difasilitasi lebih tertentu gitu karena kan ada energi yang stuck nih nggak jalan nih kan tadi kan kita udah bilang nih semua sel kita punya kesadaran ibu masukin marah ke dalam sel tubuh ibu rasanya kan sel tubuhnya jadi nggak enak dan selnya yang informasi itu udah tertanam di dalam sel dan akhirnya nggak keluar energinya yang stucknya dan sekarang kan kita bisa memfasilitasi dengan let go gitu kan ya mungkin dengan clearing dengan banyak hal lagi untuk melepaskan energi yang stuck gitu itu cuman energi yang stuck aja membuat ibu selalu ke sana dan mungkin ibu juga punya ekspektasi terhadap orang tua dan keluarga atau suami. Tolong lepasin ekspektasinya. Nanti kita buka sesi atau buka kelas untuk melepaskan energi-energi buruk ya. Setuju. Dengan harga yang buruk juga jangan lupa. Buruk buat Anggrit, bukan buat kita, Coach. Melepaskan energi buruk dengan harga yang buruk. Bagus tuh, marketing yang bagus tuh. Oke, Keren. Mbak JJ. Jadi masukkan Mbak JJ.
Jadi tolong Oke. kuatkan energi dirimu yang sesungguhnya gitu kan, Ya, dibanding kamu bisa energi masalahmu, gitu kan? kamu bisa fokus pada apa yang kamu bisa Nah, syukurin, apa yang kamu bisa bahagiain. Baru tadi kan kita ngobrol gitu kan bahwa tubuh kita tuh keren banget. Kenapa sih kita nggak ngelihat berapa banyak hadiah yang Tuhan udah kasih buat tubuh kita sendiri? iPhone 16 aja nggak, ya mata kita aja nih kalau dijual nggak ada, kita juga nggak bakal mau. Mungkin kalau ada yang mau silakan aja. Cuman kalau saya mau nih nggak dijual mata kamu sama orang lain dengan rumah, dengan pesawat jet pribadi segala macam, saya bilang nggak mau. Mata saya, nggak ada ternilai. Itu. Terus kalau misalkan jantung atau kita punya ginjal, buat saya nggak akan mau jual gitu. Jadi berapa banyak sih hal yang kita bisa syukurin dengan tubuh kita Soalnya aja kalau udah. jantungnya dijual mati kita ya coach ya. Iya, Nggak ada gon nggak gitu ya. ada. Iya, nggak ternilai. Kenapa kita fokus pada masalah? Kenapa nggak fokus pada hal-hal yang udah kita punya? tapi Yes. kalau rambut saya ada yang mau beli, saya jual ah. Nggak Rambut laku itu pendek. Kalau panjang boleh. Bisa dijadiin kepak gitu. Gitu ya, Bu ya. budgetnya Jadi gimana, Mbak? ya, Oke, masuk sih coach. Jadi memang iya. harus bisa men-switch energi, terus meningkatkan kesadaran diri kalau kita tuh sedang di momen apa saat ini gitu kan. Yes, yes. Ya, jadi kalau misalkan Mbak JJ dalam satu hari aja 15 menit aja bisa mensyukurin apa yang kamu sudah miliki di tubuh kamu dan di semua kehidupan kamu akan melihat dengan rasa syukur. Tapi kalau kacamata kamu selalu melihat kecewa, akhirnya kamu melihat segala macam juga kecewa. Karena yang kamu lihat adalah pakai kacamata kecewa, yang kayak Kang Abu bilang, topeng kamu ya topeng kecewa. So kemana-mana yang kamu lihat dan yang ingin kamu dengar adalah kecewa. Sehingga berita-berita yang menyakitkan kamu lebih tertarik ke sana kan, apalagi AI gitu ya. Begitu kita sakit hati sama pasangan semua gitu kan, yang muncul adalah di sana. Demikian juga dengan intensi kita. Ketika intensi kita pada sesuatu yang buruk tentang suami kita ataupun tentang orang tua kita, pasti intensinya ke sana. Sehingga kebaikan mereka itu nggak akan pernah terlihat oleh kita. Oke, dapat coach. Thank Ya. you. Ya, Oke, thank you Mbak JJ ya. Nanti jangan lupa masuk ke grup kita untuk kelas selanjutnya. Bye. dengan harga yang buruk, dengan coach yang buruk. Asik juga. Boleh Oke, tuh langsung. kita masih ada Di-grab. waktu. Nih ada bebek gahol nih ya. Hmm. Ini ada mineral. Ada coach Cohen. Ada Coach Cohen kita angkat juga ya. Iya, Asik. angkat aja jenggot. Ya. Nanti kita ngobrol banyak nih di sini ya. Halo Coach Cohen. Malam Kang Anjrit. Coach Cohen. Gimana Coach? Gimana Coach Coach? Vena, salam kenal. Salam kenal juga, halo. Gimana Coach? Duit numpuk Coach? Mau kursus sama Kang Anjrit nih kalau soal duit, Pak. Oke, ini siapa sebentar Lanjut. yang naik belum ini ya? Coba saya turunkan dulu. Kita coba tarik. Ini ada siapa sih? Ibu Riz ini ya. Coach bisa dibuka kameranya Coach biar lebih laku gitu kok. Oh iya betul. Betul, Ntar jangan pakai- lupa follow coach kita. Udah laku gitu. Ntar pakai handphone satu lagi lah. Ini udah Oke. mau baterainya mau habis. Oke. Aku turun dulu ya. Oke. Halo Ibu Riz. Ibu Riz, halo. Belum masuk ya ini ya. Mhm. Oh, udah. Nah, Oke. Bu Riz. Yes. Halo Bu Riz. Bu Riz. Sinyal merah Ibu Riz. Ibu Riz. Merah, merah. Merah ya Bu Riz ya. Oke. Oke. Banyak yang antri kan? Lumayan. Lumayan yang antri ada nih. Cat Nails. Oke. Halo. Coach Anjrit bakalan booming nih harga. Iya, kita bakal ngadain ngelepasin energi buruk dengan harga yang buruk oleh coach yang buruk.
Nah, itu. Itu coach-coach yang buruk. Oke, seru juga Halo, nih. Cat Nile. Coach Vena di Jakartanya di mana sih? Saya Di di daerah Jakarta mana? di BSD, di BSD, di Di BSD dekat Kang apa, Abu. Eon? Dekat Eon di Foresta. Oh, Foresta Iya, ya. Primavera. Iya, iya. Pada nge-lag ya. Aku sering ke situ, sering banget. Kapan Kang? Kalau lagi main ke sini kabar-kabarin Kang. Mungkin kita Oke, bisa nanti kita ketemu ngopi di The gitu kan? Breeze tuh enak. Tapi kalau di Asik. Jakartanya jarang ya, Coach? Aku biasa lebih suka ke daerah BSD karena banyak pohon, lebih enak. Assalamualaikum. Malas Ya, pasti ke halo. Jakarta. Salam. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Ya, halo. ya. Iya, selamat malam semuanya. Salam. Ketemu lagi sama Coach Penny, Pak. Vena, Sama Kang Iya, Adit, iya. Kang Abu. Ya, Nah, Ya, saya agak sedikit keluar dari topik, gak apa-apa ya. nggak apa-apa ya. Anda nggak Apa-apa, nanti Kang sadar-sadar Andrew yang beberapa ngejawab kali kalau naik keluar Anda topik. ya. Ini Mojang Vespa udah beberapa kali naik, nggak sadar-sadar Anda ya. Nggak sadar, ada satu ini mau curhat ke Kang Abu, Oke. boleh nggak? Kalau pagi waktu itu nggak kebagian ya, nggak Oke. ini. Oke, ini kita dimensi 89 ya. Jadi boleh ke siapa aja dan semua yang ada di sini akan memberikan sesuatu buat kamu yang naik ya. Silakan. ya. Ya, gini Kang ya, sama curhat sedikit. Gimana caranya melepas kemelekatan pada anak saya ya yang masih dendam sama ayahnya. Oke. Gini. Itu dia, jadi mungkin dia gak tahu apa ya, kalau broken enggak ya, karena Bukan kita broken home sih, bercerai. itu lebih diajarkan sama kamu. Bapak kamu tuh udah meninggal ya. Kamu ngajarinya kamu tuh kayak gitu ngajarinya saya tahu. Enggak juga Nah. lah, masa ada ibunya ngajarin kayak Nah, gitu. jangan tanya bapak kamu tuh udah meninggal ya. Ini biasanya saya tahu ya, para single parent suka kayak gitu tuh. Oke, Enggak. silakan Coach Abu. Ya, Mbak, emang si anak itu kenapa bisa jadi apa ya? Bisa jadi benci itu kenapa? Nggak tahu, dia itu kan aku anaknya 2, sama ikut saya 1, ikut bapaknya 1 ya, itu yang dendam itu. Jadi Mbak itu kesehariannya siapa sih itu namanya, Mbak? Sorry. kenapa? Nama. Mbak Ika. Oh iya. Ika namanya. Jadi Maksudnya Mbak Ika pisah sama suami, pisah. iya. Terus Dari yang satu ikut Mbak Ika, ya, yang satu ikut suami gitu. ayahnya. Oke. Dasar jadi gimana ya? Jadi keseharian si kakak itu nggak tahu ya. Cuman udah gede itu masih ke saya teh bilang dendam sama ayah gitu. Sedangkan dia sekarang udah Umur jauh berapa ya, dia yang bilang dendam tuh umur berapa? umur 23. Oh, udah 23. Ibu Iya. pernah nanya kenapa dendam sama dia? Ya pokoknya dendam aku sama kelakuan ayah katanya. Nggak tahu ya apa yang dibicarakan, galak apa nggak tahu apa ya. Soalnya nggak sama saya dulunya. Iya, Bu, gini saya rasa gini, Bu. Nomor 1, Ibu harus tahu dulu akarnya anaknya kenapa. Karena kalau Ibu nggak pernah tahu akarnya kenapa, Ibu mau ngapa-ngapain nggak pernah pas nanti sama apa yang dia butuhkan gitu. Itu Ya, 1. kata dia juga bukan benci, ke mamahnya juga dendam, katanya mama suka ngebanding-bandingin kakak sama orang lain katanya gitu. Nah, itu juga kan jadi pesen ya, jadi message ya. Ya tapi aku udah minta maaf gitu ya. Kalaupun masalah kan harus tahu orang tua itu kayak apa dulunya. Jadi nggak apa ya. Dulu kan nggak zaman medsos ya. Jadi Ya. nggak tahu mendidik anak itu seperti apa. Yang Betul. tahu ya yang kata yang orang tua dulu ke saya juga gitu. Jadi gimana ya? Jadi aku bilang nurut-nurut mama dulu aja. Kakak cuman bilang gini, kakak lihat Kak Rapih anaknya baik. Terus kan Ya kasep, itu kan salah, itu kan sesuatu yang nggak baik banget, Bu, ketika Ibu membandingkan kan, betul nggak? ya karena dalam hati saya itu apa ya, nggak Membandingkan. mau, ya maksudnya nggak kirain nggak bakal sampai gede gitu. Iya. Sedangkan waktu Berarti kan Mbak Ika itu belum pada dasarnya awalnya nggak punya pengetahuan, terus sekarang Nah, kan itu punya pengetahuan betul. dan mau berubah, betul nggak?
Iya, Berarti pertanyaannya, Mbak Ika jangan banyak komplain dulu sama siapa-siapa. Beresin aja dulu dirinya. Untuk maksudnya lebih, anak saya gitu. enggak, Mbak Bukan, Ika ke diri Mbak Baikanya. Ika selesaiin Oh, dulu. sayanya sendiri. Dengan cara Mbak Ika sekarang ngajak ngobrol ke anak gitu. Nggak usah ngejudge, ngebandingin gitu. Mbak Ika harus perlu beresin dulu aja ke dalamnya. Karena kalau Mbak Ika tidak melakukan pemberesan ke dalam, pengen ngerubah anak, nggak bisa. Kan anak tuh Kan dia, nyontoh pasti. ya dia kan sekarang jauh ada di Jepang gitu ya. Saya Nggak paling apa-apa, sampai nggak ngaruh. Papua. Mau dia di Jepang, mau dia di mana, ketika Mbak Ikanya berubah, frekuensinya lebih baik dan perubahan itu akan terasa oleh anak gitu. Nah sekarang ketika Mbak Ika punya banyak merasa bersalah atau merasa ibu yang tidak baik atau merasa jadi di level-level frekuensi yang rendah, itu yang akan terus terpancar sama semuanya gitu loh, Mbak. Jadi saya harus minta maaf lagi. Saya beberapa kali itu minta maaf ke anak saya. Ya, ibu minta maaf nggak apa-apa, tapi ibunya sendiri memperbaiki gitu. Ya, Paham ya, nggak? ya. Dengan Ibunya cara mulai apa ngerti, berkomunikasi? ibunya tidak membandingkan lagi, ibunya memperbaiki diri, terus ketika ibu ngeberesin diri sendiri, pasti si anaknya ikut rubah gitu. Tapi itu sekali aja, Abu waktu kecil aja dia waktu TK saya bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kan intinya kan pengen sama-sama memperbaiki kan? Iya. Ya udah. Sekarang Mbak Ika jangan terlalu khawatir, jangan terlalu risau sama anak gimana. Kekhawatiran itu yang akan membuat dia ikut khawatir juga gitu. Iya. Oke? Katanya gini, saya kalau enggak karena agama enggak mau katanya bukan membantu orang tua ya. Apa sih namanya kalau gitu teh memperhatikan orang tua katanya. Iya nggak apa-apa. Kan itu pengetahuannya dia, tunjukin aja. Tunjukin aja bahwa memperhatikan orang tua bukan masalah disuruh agama, bukan masalah ibunya yang minta, tetapi masalah kesadaran dan cinta kasih gitu. Nah iya, sedangkan saya nggak pernah minta apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu. Kasih pengertian aja terus intinya. Ya, saya sering nge-share tentang ini Abu juga ke dia. Nah itu juga nggak usah deh Bu. Ngapain? Nggak usah, Karena Bu, dianya apalagi belum. tentang saya. Nggak usah. Ya. Dia tahu. Milih ya. Oh iya gitu. Kemelekatan itu harus diikhlaskan, dilepaskan gitu maksud saya. Lepasin. Iya, makanya dengan cara melepaskan kemelekatan adalah ibu nggak banyak ngatur hidup anak gitu. Iya, iya. Oke? Oke. Ibunya dulu yang harus dirubah. Karena kalau ibu nggak berubah, yang lain nggak ikut berubah. Iya, iya. Paham, Mbak Ika? Berubahnya dengan berubahnya dengan cara kita banyak. Gini, Mbak Ika gini nih ya. Maksud AA Kelas. butuh ya, rubah diri saya Ika. Aduh, saya ini tukang ngejudge anak. Saya ini tukang ngebanding-bandingin anak. Saya ini tukang memberi petuah kepada anak. Rubah hal tersebut, sudah tidak ada hal-hal tersebut, tapi rubah diri ya tidak seperti itu lagi. Begitu. Boleh nanya nggak sama Bu Ika? Silakan Coach Pena ditambahkan. Iya, iya. Yang Ibu Ika inginkan hubungan dengan anak tuh kayak gimana sih? Ya kayak jangan membatasi gitu. Yang Ibu Jangan- mau, ya, yang Yang- Ibu mau hubungannya ketika ketemu anak itu seperti apa? Itu enggak apa ya, kayak yang bukan, kalau bahasa Sundanya ragab gitu apa ya, kalau orang kan udah dewasa juga sama ibunya tuh nggak ada ragab-ragabnya. Kalau dia kayak mau peluk, mau apa, mau itu teh Oke, kayak jauh gitu. oke. Sudah tidak Yang menghargai seorang ibu lah gitu. ya, tapi yang sebenarnya yang kita mau, ya saya tanyanya jelas gitu ya, clear. Tapi kadang-kadang kita nggak jelas apa yang kita mau, gitu ya, sama anak. Energi kita nggak jelas, kita nggak tahu apa yang kita mau hubungannya dengan anak. Yang saya tanya, apa yang kamu mau hubunganmu dengan anakmu? Misalkan, kayak anak saya kalau lagi marah sama saya, terus saya tanya, yang saya mau hubungan saya dengan dia apa? Bahagia, ketemu dia, kasih sayang. Oke, ketika marah, saya tidak merespon marah. Karena yang saya mau adalah hubungan saya manis dengan anak saya. Ya sudah, saya kasih dia waktu, saya kasih diri saya waktu, saya kasih dia waktu, dan kemudian saya menjadi kayak melihat sesuatu yang indah di anak saya dan hubungannya jadi manis.
Cuman itu aja. Jadi kita jelasin kita mau apa, fokusnya kemana. Kalau ibu fokusnya dia berbakti, ibu kan menuntut. Tapi kalau fokusnya pada sayang, anak yang sayang, ada relasi antara ibu dengan anak itu terjadi sayang karena ibu tahu, saya pengen sayang sama anak saya pengen hubungannya saya adalah terbentuk sayang. Udah fokus di situ. Kalau saya ngatur, dia bakal marah nggak? Kalau misalkan saya banding-bandingin, akan tercipta nggak sayang? Kalau enggak, kan pakai kesadaran. Yang saya mau sayang. Kalau sayang itu apakah saya mau mengubah dia jadi orang lain seperti apa yang dipikirkan saya? Bagaimana sayang itu adalah menerima dia, melihat dia, keindahannya dia. Dan dari situlah muncul, mencair semua judgement, mencair itu benar, salah, dan segala macam. Kita tahu dulu, yang kita mau apa sih? Dan kita menuju ke sana. Kalau buat saya itu, Bu. Wah, Yes. mantap. Ibunya tuh bingung Silakan pengen apa Kohen. coba? Ditambahkan Kohen. Yes. Hai, salam Halo, kenal. Iya, malam. Halo. salam kenal. Ya, Halo. Kohen silakan ditambahkan Kohen. Malam semuanya. Suara aman ya? Aman. Ditambahkan Man. gipnya maksudnya. Aman. Oh iya iya. Oke, silakan Kohen. Eh, itu saya coba namain dikit aja karena dari Kang Abu sama Coach Vena itu udah on the spot, udah on the point lah. Saya coba nambahin aja teh. Jadi kalau intinya adalah kalau teteh nggak berubah, nggak akan ada yang berubah teh, gitu aja. mm-mm. Sesimpel itu teh. Jadi Ya, koreksi diri, ya paling nggak teteh kan tahu harapannya anak tuh seperti apa hubungannya dengan ibu. Nah balik aja jadi ibu yang diharap sama anaknya gitu aja. Itu aja sih teh. mm. Iya, iya, iya. Ya, mungkin dimulai dari kalau Teteh kan tadi pertanyaannya how to ya bagaimana caranya ya. Dimulai dengan Teteh bisa menyayangi dirimu sendiri. Dengan Ya. tidak merasa saya ibu yang buruk, saya ibu yang jelek, sehingga anak saya nggak suka sama saya. Nah, dimulai dengan melihat dirimu dengan cara yang berbeda gitu ya. Bahwa bagaimana saya menjadi ibu yang baik ya, yang lebih baik lagi gitu kan. Bagaimana saya bisa menghargai diri saya, mencintai diri saya. Dengan begitu kamu bisa mencintai anakmu. Jadi dengan tidak ingin mengubah dia menjadi orang lain, tapi kamu juga begitu dengan diri kamu. Jadi kamu start untuk melihat kebaikannya kamu. Tapi jangan dibandingin sama orang. Misalkan kebaikannya, aduh saya masih bisa masak ya gitu buat anak saya gitu kan. Aduh saya bisa punya kasih sayang ya buat anak saya gitu kan. Ya udah gitu. Jadi dengan kamu melihat segala sesuatu itu, oh ada yang saya bisa syukurin ya anak saya bisa di Jepang gitu kan. Nah dengan begitu itu kamu bisa mulai mencairkan dengan tidak membandingin atau untuk membuat anak berubah untuk supaya nggak benci, enggak. Tapi itu akan berubah dengan sendirinya ketika ibu melihat sudut pandang yang berbeda dan tidak menyalahkan dia. Walaupun dia mengatakan aku membenci, ibu tidak menyalahkan. Lama-lama dia punya kesadaran loh. Lama-lama meleleh loh hati seorang anak. Ya, diemin aja gitu. Betul. Ya, tapi bukan hanya diem cuman ininya aja ya, tapi ibu mulai dari ibu menyayangi diri ibu aja. Sehingga ketika ibu berubah energinya, kayak tadi Kang Abu bilang kan, yang berubah ibu. Bukan Betul. tentang berapa banyak maaf yang diberikan, tapi kita pengen ngubah gitu loh. Jadi, aku minta maaf ya, semoga kamu berubah. Dalam hatinya kan gitu kan. Anak itu tahu. Ibu minta maaf, tapi menyalahkan saya. Oke, saya bukan tentang seberapa kali ibu minta maaf, tapi seberapa banyak ibu menyayangi diri ibu. Dan seberapa besar ibu mencintai anak ibu. Oke, Ika. Oke? Oke, makasih. Wah, ini mantap banget nih, Ika dapat dari 3 Hokage ya. Apa tuh kaget? Kang Oke, Anjrit thank you Ika ya. mau Kita ganti nih, masih banyak yang ngantri nih ya. Ya, mungkin dia mau top up tuh tadi. Dia mau kasih pause gitu. Miss Mau Anastor. nanya cara kirim gift. Mau jalan kirim gitu. Ada tutornya di PT saya itu, Coach. Halo. Miss Ana. Miss Anastor. Ya, selamat malam. Selamat malam Iya, Miss selamat Anastor di Dimensi 89 dengan 3 coach ya. Ada Coach Pena, Coach Abu, dan Coach Keren Kohen banget. ya. Silakan. Ya, selamat malam semuanya, Selamat Coach. malam. Oh,
Mau nanya, Oke. tadi Coach Vena, Siapa dulu di mana biar oh kita iya, kenal? saya Ana di Pekalongan, Jawa Tengah. Oh, oke. Oke. Tadi Coach Vena mengatakan bahwa kita jangan melabeli diri ya. Oke. Nah itu sebenarnya saya tidak melabeli diri saya, cuma saya mau menanyakan apakah ini masuk dalam pola hidup ya, pola dalam kehidupan saya karena bisa dikatakan setiap bisnis itu selalu ada apa ini namanya kayak ketipu gitu. Oke. Coach Abu, Coach Cohen ya, sama Ya. Coach Vena, sama Kang Anjrit. Nah itu mohon insight-nya, masukannya. Jadi ibu ini sering ketipu gitu ya. Oke. Silakan dari Coach Cohen dulu ah. Oh, saya dulu. Dari Hokage air ya. Apa-apa saling Tadi dengan bantuin siapa, aja. maaf? Ana. Ibu Ana sering ketipu Ana nih. ya. Cohen nih gimana nih? Oh ya, oke. Gitu kan saya tuh sering Ya, ketipu. pengulangan jadi pengulangan ya. Oke. Pengulangan. Mm-mm. Sebenarnya pertanyaannya ada dua kalau dari saya. Pertama, respon yang diberikan itu pada saat ketipu lagi, pada saat ulangi lagi itu apa pertama? Ya, yang kedua itu soal kira-kira apakah ada pola yang dilakukan yang tetap sama gitu loh. Sehingga terjadi sebuah pengulangan yang sama. Nah, itu aja sih kalau menurut saya. Itu harus Mbak tuh harus melakukan sebuah observasi kembali ke dalam diri mengenai apa sih yang sudah dilakukan, apakah masih ada pola yang berulang sehingga menghasilkan kejadian yang berulang, dan juga pada saat kejadian itu berulang, responnya apa gitu loh. Jangan-jangan responnya masih sama nih seperti yang kemarin-kemarin gitu. Apa tuh contohnya tuh, Coach? Jadi bisa Ya, lebih contohnya spesifik adalah pengulangannya dalam hal apa gitu? Contohnya gini, pada saat dia pengulangan ketipu lagi, apakah menyalahkan diri sendiri, ya kan? Apakah masih ada merasa masih ada perbuatan-perbuatan yang belum selesai dilakukan gitu loh. Karena ini balik lagi soal luka batin kalau menurut saya ya. Itu pengaruh banget. Makanya mengamati diri itu penting. Nah, nanti pola itu sebenarnya memberikan informasi apa sih yang harus dirubah gitu aja sih, Mbak Ana. Kalau reaksi pertama ya. Makasih. Gimana? Miss Ana Reaksi sebentar, pertama saya silakan. itu, Oh iya, reaksi lanjut. pertama itu adalah, Lanjut dulu nih dari Coach Abu nih. oh gitu, oke. Ya. Silakan Kang Abu, Coach. Ya, sebentar dari Coach Abu dulu ya. Soalnya kamu bukan coach. Ya balik sih Mbak, kalau ketipunya gara-gara pembelajaran bisnisnya kan oke gitu ya, tapi kalau ketipunya gara-gara kasihan, gara-gara kurang pengalaman, kurang pengetahuan, saya rasa diambil sebagai pelajaran untuk mempelajari hal-hal yang kayaknya tadi Cohen bilang berulang gitu intinya. Jadi kata kuncinya adalah ya belajar, jangan-jangan gini, ketika ketipu karena kurang fokusnya dalam membuat decision, berarti Mbak Ana kekurangan atau kelemahan di fokus gitu misalnya. Sehingga kata kuncinya adalah entah itu tertipu atau apa dan lain-lain, tapi mungkin menggunakan pola yang sama, karena dengan menggunakan pola yang sama pasti hasilnya juga sama. Coba lihat polanya Mbak, itu aja sih dari saya. Oke, siap. Silakan Coach Vena. Kalau Aku saya sih sih biasa yes ya, aku sih yes. Kalau aku sih yes. Silakan Coach Vena gimana? Kalau aku sih melihatnya kebanyakan kan karena sudut pandang kita yang menciptakan realita kita ya. Yang itu perlu digali sudut pandangnya Mbak tentang bisnis. Apakah Mbak punya sudut pandang tertentu dengan bisnis? Gimana, Coach Vena? Apakah Mbak Ika, Mbak Ana ya, Mbak Ana Yes. punya sudut pandang tertentu tentang bisnis? Enggak sih. Maksudnya Nggak ngerti pertanyaannya apa. enggak, maksudnya
Kalau saya Sudut pandang tuh bisnis gimana itu maksudnya? Sudut pandang yang lain tuh gimana, Coach? Oke, misalkan bisnis itu susah, bisnis itu nggak mudah, saya nggak pinter ngejalanin bisnis, nah, itu belief, itu keyakinan Mbak tentang Oh, oke. bisnis gitu ya. enggak, justru di situ saya lebih ke apa ya, over pede mungkin ya. Kalau saya yakin nih bisnis ini nih saya berhasil nih di sini gitu. Oke, yes, oke. Mhm. Terus kemudian saya mau tanya lagi yang kedua, Mhm. apakah orang tua Mbak berbisnis atau bekerja? Berbisnis. Berbisnis. Apakah mereka berbisnis sukses atau pernah ditipu juga? Sama, sering ketipu. Oke, so this is the pola yang kita dapat dari orang tua. Makanya aku bilang tentang bisnis, tentang Ya. pengulangan. Yes, mungkin tanpa sadar tadi sama seperti orang tua dia melakukan bisnis dan ada pengulangan tentang ditipu kan ya. Nah, makanya itu bilang Jadi yes. ini yang dinamakan apa penurunan ini ya, apa Nah, tertipu pola pikir. bukan warisan ya. Iya, jadi Ini adalah jadi yang diwariskan ketertipuan ya, warisan iya, tertipuan. jadi pelajaran tentang ditipu dan menipu. Oke, jadi this is pelajaran yang mungkin tanpa sadar diwariskan dari keluarga kita karena kita ngelihat, kita bukan hanya melihat tapi kita ngerasain dan akhirnya kita punya keyakinan oh kalau bisnis itu bisa untung bisa rugi. Nah itu pun udah akhirnya tertipu lah gitu ya. Oh ruginya di sini. Nah itu belief system yang tanpa sadar kita nggak sadari tapi masuk gitu loh. Nah makanya lebih asik sih kalau dibongkar gitu kan semua belief system yang berantakan tadi sama kita-kita juga gitu dengan harga yang berantakan deh. Wow. Gitu. Oke, itu solusi pertama ya. Karena kamu nggak bisa menanamkan belief yang lain ketika ini kuat. Kan tadi saya tanya, apakah orang tua kamu melakukan bisnis? Ya, apakah sering ditipu juga? Iya. Jadi ini kan udah beliefnya udah kuat nih. Keyakinan dia udah kuat, masuknya ke dalam. Iya, jadi ini perlu dilepasin dong. Karena ini kamu yakinin, ini caranya lah dalam menjalankan bisnis seperti ini. Jadi akhirnya ya terpola gitu. Oh gitu. Ya, ya. Jadi Jadi apakah itu perlu yang pola diwariskan. lain gitu? Kalau buat saya sih sebenarnya meningkatkan kesadaran sehingga ketika kamu dalam bisnis kamu jadi lebih present, lebih aware kayak Kang Abu bilang gitu kan. Jangan-jangan kamu tuh nggak sadar tuh karena kasihan. Jadi kamu waktu lagi ngambil keputusan dengan cara seperti apa atau terlalu positive thinking tapi bukan sadar. Sadar dengan positive thinking beda. Misalkan ada orang nggak mau nipu, rasanya di sini di body udah nggak enak, body udah kasih informasi. Tapi Udah pikiran ada warning positif, ya? iya sebenarnya udah ada warning, betul nggak? Ada perasaan yang gak enak gitu kan, sedikit aja gitu kan, ya. Terus kemudian pikiran bilang, oh kan dia keren ya, bawa mobil, nggak mungkin dong, udah nipu. Oke, nah itulah yang dimana ketika kamu berpikir positif tapi nggak sadar, sadar adalah sadar dapat informasi segalanya termasuk dari tubuh kamu. Jadi kalau ada kejanggalan itu harus kita iniin juga ya garis Kalau ada bawahnya. janggalan, iya kalau ada janggalan lebih baik tanya sejenak apakah memang ini nggak cocok buat saya. Oh gitu. Oke, Iya, siap, atau Coach. nggak ke sana gitu. Itu gunanya kita komunikasi dengan tubuh, kenalin tubuh. Tubuh kasih signal karena tubuh mau layanin kita, mau melindungi kita, dan mau menjaga kita sebenarnya. Oke, siap. Noted. Oke, Miss Ana. Ya, oke. Siap. Ya, Miss Ana, oke. Miss Ana, dari saya mau nggak? Oh, Tapi maaf ya, kalau dari saya penuh judge dan menyakitkan. nggak apa-apa. Ya. Kalau dari saya, Coba kayak apa? kamu itu, Kan? kalau dari saya ya, kamu itu pelit ya. Kamu tuh Mau pelit dan tahu, ada Kak? sombong-sombongnya, makanya ketipu kamu ya. Maksudnya Oke, suruh Miss tatap Ana ya. dulu Mau kirim. kasih gift paus tadi nggak bisa. Oke, thank you Miss Ana ya. Semoga Ya, kamu, thank you semuanya. semoga punya pola yang lebih baik dan berhasil ke Oke, depannya ya. siap. Ya, thank you semuanya. Thank you. Kang Amun Sakia suara gitar kedengeran nggak sih? Aduh, asik banget langsung. Pakai sound aja, keren Silakan teman-teman, ada yang masalahnya lebih rumit, tolong ya, silakan naik. Plus paus ini ya. Wah, Iya. mantap. Mantap Tak kan. ada manusia. Salam kita. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Widianto. Ya, silakan Pak, perkenalkan diri dari mana? Nama saya Widianto.
Oke. Berasal dari Jawa Timur, Oke. di Kota Batu. Oke. Silakan Pak Widianto mau sharing tentang apa ya? Ini acara Dimensi 89 di mana kita belajar sama-sama meningkatkan kesadaran sebelum tertidur. Silakan. Sebelum nggak sadar. Sebelum nggak sadar. Silakan. Sadar. Ini sering tertipu itu kenapa? Terus kayak kurang apa sih? Terlalu apa ya? Kurang berani di depan apa banyak orang gitu. Oke. Nggak pedean. Cara menyikapinya gimana? Nggak pedean Kayak gitu, Pak? enak jadi ya nggak pedean. Oke. Minder ya. Minder Iya. gitu. Bapak tuh minderan gitu. Udah skincarean belum, Pak? Sudah. Oke. Pengen Ya, jadi pede kayaknya- enak, bisa bergaul sama orang gitu. Oke. Cara menyikapi apa? Caranya Caranya supaya gimana jadi, meningkatkan ya, diri seperti itu. agar lebih pede mungkin ya, bergaul sama orang, bicara Ya, sama orang gitu ya, mungkin ya. seperti itu. Oke. Silakan dari Coach Gitu Abu Kas, dulu. lebih Ya, udah Pak, udah. Silakan dari Coach Abu. Maaf, saya kurang memperhatikan karena lagi main gitar, jadi saya Oke. Gimana caranya agar saya tuh pede gitu ngobrol sama orang, berbaur sama orang. Iya. Saya tuh jadi malu gitu, merasa bicara enak. Kayak kan Betul. saya kurang komunikasinya kurang baik gitu loh. Oke. Mas. Caranya untuk Mas, bisa ini- komunikasi dengan baik. ya Mas Widi merasa ini dari kapan? Nah, Dari kecil dulu. Berarti emang dari dulu. Kan dari kecilku kebanyakan sering dibully sama teman-teman dulu. oke. Ya betul. Dari Paham. kecil SD gitu. Ya, Ya. Sekarang gini, Mas. jadinya kayak Iya, Mas tuh gini, Mas itu merasa tidak dihargai sama orang lain lah gitu kira-kira. Ya kan? iya, Nah, perasaan tidak berharga itu datang karena di situ memang aku menerima bahwa aku seperti itu gitu, Mas. Sekarang saya tanya, Mas Widi senangnya apa? Hobinya apa? Senang ngapain? senengnya otak-atik gitu. Ya, otak-atik apa? Otak-atik apa? Ya Hah? apa komputer atau apa gitu. Oke. Komputer Niti lah ya. atau ya seneng mendapatkan ilmu baru gitu. Oke, yang penting jangan otak-atik Ya, istri orang reparasi, itu apa kerjaannya Android ya, otak-atik istri orang itu kerjaannya Android ya. Ya oke, sekarang saya tanya, Mas Widi kalau ngotak-ngatik apa tuh? Senangnya ngapain? Buat ya alat-alat gitu. Bikin alat berarti kan? Iya, Hampir kayak saya ya, berarti. penasaran Sekarang saya bikin tanya, alat-alat gitu. dengan mengotak-ngatik, Mas Widi bisa menciptakan sesuatu yang baik dari alat yang rusak, jadi alat yang berfungsi kembali, gitu nggak? Iya. Sekarang Bisa. tanya Kang Andrit aja belum tentu bisa gitu. Betul. Saya itu Mas, saya senang juga ngotak-ngatik Kak. Saya otak-atik kadang Kenapa bongkar harus TV. kesini? Tangannya Iya. ngotak-ngatik, kenapa harus kesini tadi? Itu saya. Oh, saya, ya. Bukan ngotak-ngatik ini ya. Ini Mas Widi itu Gua hampir langsung sama kayak nyambung. saya ya. Mas Widi ini hampir sama kayak saya. Saya tuh sering ngotak-ngatik TV, bongkar TV segala macam. Tapi setelah itu saya Iya, nggak bisa bongkar masangnya pasang. lagi. Ya dulu gitu. Dulu gitu. Iya. Kalau awalnya seperti itu dulu. Oke, Nah. tapi sekarang udah oke lah ya. Mas Widi, Ya, oke. Mas Widi lagi ditonton sama 912 Iya. orang dan mungkin yang bisa ngotak-ngatik yang bisa jadi berfungsi lagi mungkin nggak lebih dari 5 orang. Pertanyaan saya, Boleh. apa yang membuat Mas Widi kok merasa tidak berharga orang Mas Widi cuman 5 orang dari hampir 1000 orang yang bisa ngotak-ngatik gitu, betul nggak? Lebih keren gitu kan. Betul, Mas? Ya, Mas ada rasa keraguan, khawatir itu. Iya. Mungkin kegelisahan masa lalu gitu. Iya, makanya Mas Widi lihatlah
sisi di mana Mas Widi punya kemampuan itu gitu. Hari ini ya, sekarang juga. Apa? Ini saya, Coach Vena, Cohen disuruh ngebongkar, benar, terima bongkar nggak terima pasang udah pasti lah. Gitu. Kata kuncinya. Bongkar Gitu, Mas. aja. Nggak Nah, bisa coba sekarang ngebalikin dulu ya Mas seperti Widi itu tapi. banyak lihat sudut pandang itunya. Mas Widi lihat itunya setiap hari bahwa aku punya kesanggupan ini, gitu. Nah nanti pelan-pelan Mas Widi akan sadar bahwa ya tidak semua orang seperti aku dan aku pun tidak harus menjadi seperti semua orang gitu. Keren. Oke Mas? Iya. Semangat Mas. Semangat Mas Widi ya. Rubah pola pikirnya gitu. Itu dari saya Mas. Iya. Silakan dari Coach Midern ya. Coach Cohen silakan. Boleh. Malam Mas Widi. Malam ya. Sekarang takut nggak? Ya biasa aja sekarang. Mas Widi, sekarang takut nggak ngobrol di sini? Oh, biasa aja. Nah, kalau udah biasa aja, kenapa ya bisa kenapa bisa? Nah, itu seneng. Kenapa bisa seneng? Nggak takut seperti yang Mas Widi ceritakan gitu ya? Dapat energi dari Kenapa kira-kira? sini. Jadi damai, tenang, Enggak. nyaman. Enggak. Menurut saya enggak. Menurut saya yang lebih tepat tuh gini Mas Widi. Karena Mas Widi tuh fokusnya sekarang lagi ngedengerin nih. Nggak balik pikirannya, nggak balik ke masa lampau waktu dibully gitu loh. Paham nggak? Iya. Mas Widi ini lagi fokus dengerin Kang Abu, dengerin Kang Anjrit gitu loh. Dengerin saya, mungkin nanti dengerin Coach Vena. Dan yang terpenting itu adalah Mas Widi itu dengerin Mas Widi sendiri gitu loh. Makanya dengerin, oh iya saya seneng nih kok gitu loh. Saya nggak takut nih kok. Itu lagi dengerin diri sendiri loh Mas Widi loh. Betul. Nah makanya Mas Widi itu harus belajar ngerekam nih yang dialami sekarang tuh direkam. Nah rekaman ini modal Mas Widi untuk ya menggantikan rekaman yang ketakutan itu. Karena ya dulu takut. ya kalau nah makanya harus punya rekaman penggantinya. Nah kata Kang Abu kan sekarang ada 900 orang. Nah Mas Widi kok fine-fine aja, nggak ada ketakutan, malah seneng gitu loh. Nah itu karena Mas Widi fokus ke saat ini di sini sekarang Mas. Jadi jadi Mas Widi ini harus rekam ini rasanya ya, itu dilatih, diulangi terus ya, dalam periode tertentu itu akan menggantikan memori soal dibully yang dulu yang bikin takut. Gitu aja Mas. Ganti memori dulu Ya. dengan memori hari ini nih ya. Iya. Oke. Iya. Makanya dia harus bisa rekam. Misalkan ya sama gini apa? Ada orang yang sering-sering marah, itu kan jadi capek gitu ya. Dengan banyak marah, kumpulan sering banyak orang yang marah-marah gitu. Kadang saya kayak jenuh gitu mendengar. Oke. Cara menyikapi itu gimana gitu. Silakan Coach Pena ditambahkan. Yes, oke. Pertama aku tanya sama Mas Widi. Mas Widi, ketika masih kecil suka dibully tadi bilang gitu ya? Iya. Oke, ketika dibully ada yang Sering perhatiin digangguin nggak? temen gitu. Betul. Dan itu akhirnya Jarang. Mas Widi diperhatiin orang nggak ketika lagi dibully? Ya sebenarnya diperhatikan ya. Ya, oke. So apa Tapi yang iya. dengan cara dibully? Oke, jadi mungkin tanpa sadar ada satu belief yang dimana Mas Widi tanpa sadar ya, mungkin nanti perlu dicek lagi. Jangan-jangan dengan ketika dibully Mas Widi justru mendapatkan perhatian. Gitu ya. Ke satu. Terus yang kedua, banyak tadi Mas Widi bilang tentang komunikasi. Banyak orang komunikasi itu macam-macam, nggak harus komunikasi itu lewat verbal. Ada yang dia komunikasi lewat tulisan, ada yang dia komunikasi lewat lagu, ada yang dikomunikasi lewat dengan dia kayak tadi Mas Widi ngotak-atik sesuatu. Ada yang dia berkomunikasi menciptakan karya gitu.
nanam tanaman, pohon, Iya. pegang hewan, segala macam. Jadi jangan bandingin kita sama orang lain. Dan yang kedua, jangan-jangan kita mesti cek dulu apakah tanpa sadar ketika dibully justru Mas Widi dapat perhatian dan Mas Widi nggak ingin kehilangan rasa untuk mendapatkan perhatian itu dengan cara ingin dibully. Oke, jadi cek dulu, sadarin. Jangan-jangan ketika saya dibully orang perhatiin saya ya. So, tanpa sadar saya menyukai dengan cara seperti ini. Jadi kayak ada introvert, ada ekstrovert. Dengan introvert saya diperhatikan, dengan ekstrovert saya diperhatikan. Gitu. Jadi ya sadarin dulu ya. Oke. Jadi lebih tenang kayak gitu solusinya. Jalanin dulu aja Mas Widi. Untuk Ya, menyikapi. didalami dulu. Oke, jadi Oke Mas Widi ya. Iya. Semangat ya Mas Thank ya. you. Nanti saya masukin Makasih YouTube. ya. Dadah. Teman-teman yang belum follow Kohen, jangan lupa Ya, follow terima Kohen kasih. juga nih, Mideren. Mederen Iya. sama Oke, Abu Marlo. thank you. Sudah, terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Thank you. Teman-teman jangan lupa ini ya berteman sama coach-coach kita. Ada Coach Pena, Coach Mideren, ada Coach Abu ya. Teman-teman yang ingin jadi coach silakan daftar ke saya, nanti bayar Anda ya. Tinggal ditambah nama coach aja ya, bayar langsung dipanggil coach. Gitu ya. Gue cinta banget deh langsung. Iya. So, Kang Abu, mainin musik dong. Biar Ini kita kedengeran kan? menikmati dulu. Iya, dengeran. Kita nikmati dulu. Iya. Pas banget. Ah, Halo. Halo. Ibu, Nek. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Emi di Bekasi. Oh, Ibu Emi di Bekasi. Bu, mau buka kamera nggak? Biar energi ibunya kelihatan gitu. Aduh, nyari itu. Hah? Biar nanti dicek kodam sama Kang Anjrit. Iya, betul. Ya. Tapi ini Ibu udah kelihatan ya, kodamnya cicak Ibu ya. Oh, kelihatan dari apanya kok cicak? Oke, Kok kalau saya silakan melihatnya Ibu Emi di- kodamnya nasi padang ini, Bu. Ini Ibu Apa Emi ya? di Bekasi ya. Silakan Bu Emi mau bercerita atau bertanya atau ada hal sesuatu, silakan. Ini nih apa Bang Abu ke Pena sama apa? Mideren. Kohen ya. Mederen. Kohen. Ini saya ngikutin Kang Abu sama Kang Anjing semua ini baru 3 minggu ini nih ya, 3 Oke. minggu ke depan ini. Terus kan selama ini kan saya ada sedikit permasalahan keluarga gitu kan. Oke. Nih, maksudnya gini, 17 tahun ibarat kata kita berumah tangga. Terus akhir ini yang setahun ke belakang ini kan ya ibaratnya kan mendua lah gitulah, mendua gitu ibaratnya kan ya, mendua. Nah, untuk saya menyikapinya emang katanya kita harus menerima gitu, menerima dengan keadaan apa yang dikasih Allah ke kita gitu kan. Tapi kadang rasa sakit hati, rasa itu masih kadang ada gitu. Terus gimana tuh cara menyikapi? Kang Anjrit ngerti nggak? Kok saya jadi rada bingung ya? Bingung? Saya pikir ya jam segini ibu-ibu Facebook udah pada tidur ya. Maaf bu, saya bercanda maaf bu. Bu bisa diulang nggak bu? Ya Gimana, tenang Bu? aja, tenang ya. Silakan Bu. Intinya dia diselingkuhin. Intinya cara saya menyikapi dengan permasalahan keluarga ini dengan menerima itu kita kan katanya harus melepaskan dalam arti kata legowo lah bahasa orang Jawanya. Orang Sunda ya nggak ngerti. Legowo gitu kan. Legowo berarti kan menerima apa yang udah Allah kekasih ke kita. Tapi kan kadang Intinya rasa ibu tuh sakit mau nanya hati, gimana caranya legowo diselingkuhin gitu intinya. Gitu. ya gitu legowo Ya, dalam oke, arti udah. kata Ya,
Udah nggak perlu Islami diarti-katakan lah. lagi, udahlah. Ibu dengan arti kata, udah Bu. Pokoknya gimana caranya saya tuh pengen gini mungkin ya. Ini pertanyaannya, gimana ya saya tuh pengen ikhlas suami saya selingkuh gitu mungkin ya. Gitu. Oke, udah cukup, nggak perlu arti kata lagi. Silakan Coach Pena mungkin ya. Oke, kalau buat saya tadi Ibu memberikan kesimpulan bahwa ini Tuhan yang kasih atau apa gitu ya? Oh iya, betul. Iya. Halo, Ya, Tuhan tidak sebenarnya Tuhan itu tidak jahat, Tuhan tidak ingin mencobai, Tuhan tidak ingin kasih yang berat-berat. Cuman kitanya yang milih yang berat-berat. Oke. Oh gitu. Ya. Nah, Tuhan kasih ke kamu pilihan bebas. Kalau memang buat Ibu tanya apakah ini cocok, apakah ini cocok buat saya. Kalau saya sih saya akan minta untuk kamu yang menjalanin kan, bukan kita yang jalanin. Saya pernah ketemu dengan orang dia orang Arab gitu, tinggal di Indonesia, dan dia jadi istri kesekian dan suami istrinya istri yang pertama kedua kenal dan baik-baik aja karena mereka nggak ada point of view, nggak ada sudut pandang. Saya dilukai, iniin, nggak ada. Itu cocok buat dia, tapi apakah cocok buat saya? Enggak. Mungkin saya akan ngomong sama pasangan saya, aku nggak cocok kalau digituin. Kalau kamu mau cari yang kayak gitu, cari yang sama-sama punya konsep yang sama, atau akhirnya nggak saling tersakitin mau kedua, ketiga, keempat. Itu kalau dari saya. Mohon maaf gitu kan. Karena setiap orang pasti ketemu gembok sama kuncinya masing-masing. Ketemu belief yang sama gitu. Jadi jangan dipaksain gitu kalau buat saya gitu kan. Kalau buat saya sih, ya saya nggak akan mengubah orang itu untuk supaya tetap sama saya. Tapi kalau dia sukanya A, ya cari aja yang A. Ada kok perempuan yang bisa nerima. Ada kok perempuan yang nggak usah dipaksain, tapi ikhlas. 2, 3, 4. Terus kita ngeliat banyak di Facebook ya. Ada yang punya istri sampai 11, rukun gitu kan. Ada fotonya. Betul. Itu cocok loh buat dia. Tapi buat saya cocok nggak? Oh enggak gitu kan. Jadi kamu tahu apa yang kamu mau. Oke, Ibu Gitu. tanya. Kalau dari saya, ya. Kalau misalkan, Oke. kalau Ibu menyetujui, ya Ibu belajar untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau itu cocok buat Ibu, kalau Ibu sayang, Ibu menganggap pasangannya itu adalah nanti jadi adik Ibu atau Ibu, itu kan tetap pilihan Ibu. Kan yang jalanin hidup Ibu bukan saya. Gitu Bu ya. Jadi tanya diri Ibu gitu kan. Tanya. Ya. Saya legowo gak ya? Gitu kan. Saya melihat dengan Apakah Ibu nanti bisa gitu kan ngetuk gantian misalkan Mas udah belum sih gitu. atau tiap kali ke sana bilang bayar double ya gitu dong. Gucci ya, tas Gucci gitu. Tas Gucci gitu ya. Silakan Coach Abu ya. Kalau kata Sebentar Bu. Coach Abu, Bentar Bu. Biar nanti Kang Abu dulu sama Coach. Bu, bentar Bu ya. Silakan dari Coach Abu dulu Bu. Bentar. Iya. Ya balik lagi sih Bu, udahlah terima aja realitasnya. Ibu cari yang baru, udah gitu aja, apa susahnya sih? Enggak, maksudnya yang gini loh Kang Abu, yang kesadaran kita menyadari yang kesadaran menurut, kan suka ngikutin Kang Abu itu yang kesadaran kita gitu tuh, yang gimana itu maksudnya? Iya, kalau sekarang sadar nggak akan mempertanyakan apakah aku udah legowo atau enggak gitu. Apalagi minta biar legowo gitu kan. Nah, sekarang udah pisah kan, betul nggak? Belum. Sekarang belum pisah, tapi maksudnya ketahuan kan. Jadi ada ada ya gimana cara memaafkan. Intinya gini Bu, belajar untuk menerima realitas aja. Oh iya. Karena itu udah maksudnya realitas itu gitu. caranya bagaimana gitu loh Kang Abu. Diterima, dilatih bahwa ini memang harus terjadi dalam hidup gitu. Mau Ibu sekarang nggak dipengen-pengen, Ibu akan ke masa lalu terus. Aduh, andai aja ya dulu, atau andai aja dulu gitu. Nah, Ibu nggak akan hidup di saat ini nanti gitu. Di masa lalu terus gitu. Atau nanti cemas masa depan gitu. Nah, jadi kalau udah ini terjadi, oke, jadikan pelajaran. Memang nggak mudah, memang. Ini sesuatu hal yang bukan yang mudah, bukan. Tapi kalau nggak dilatih dan tidak dikerjakan, itu nggak akan pernah kejadian gitu. Selalu akan mempertanyakan tanpa melakukan gitu. Nah, bahayanya adalah mempertanyakan tanpa melakukan, kita nggak pernah tahu hasilnya apa gitu. Gitu. Oke. Iya, baik Kang. Itu penting.
Silakan Hokage ketiga. Kohen, silakan Coach Kohen. Malam, malam Mbak Erni. Iya, ya, selamat malam. Mbak Erni saya bingung, ini maksudnya Mbak Erni ngizinin, terus akhirnya nggak legowo gitu. Enggak, kalau untuk saya ngizinin, udah ngizinin kan, tapi kan kita kadang masukan dari lingkungan gitu, dari lingkungan, dari keluarga. Min plus keimanan itu kan kita kadang ngikutin nih omongan yang dari luar. Kadang lagi plus, ya Nah, bagus gitu. Nah, maksudnya begitu. nah makanya ini kembali ke diri Mbak Erni sendiri gitu loh. Karena ini soal pilihan sama konsekuensi. Ini konsekuensinya, ini konsekuensi gitu. Ini akibatnya dari pilihan yang di awal gitu. Mungkin dengerin lingkungan, dengerin yang lain. Coba deh sesekali itu dengerin deh Mbak Erni deh. Maunya apa gitu loh. Nah, baru nanti mungkin nanti Mbak Erni bisa evaluasi untuk membuat sebuah pilihan baru gitu loh, yang sesuai dengan kata hatinya Mbak Erni. Jangan dengar dari luar. Nah, jadi itu kembali lagi nanti Mbak Erni mau dengerin pentingin yang di luar atau yang pentingin di dalam diri. Gitu. Oke. Karena yang jalanin ibu soalnya, bukan orang lain. Iya, Oke, iya, iya. oke Bu. Iya, oke. Ya. Makasih ya. Oke. Jadi Berarti sekali lagi intisarinya jangan minta cara gimana agar legowo ya. Tanya diriku, saya ini mau nggak diginiin atau tidak? Udah cukup segitu ya. Iya. Gitu ya Bu Emi ya. Iya. Paham ya Bu ya? Ya. Makasih. Oke Bu. Ya sama-sama Bu Terima ya. kasih. Besok kalau jam segini main Facebook aja ya. Bu. Saya Bang suka bicara. Anjit, kalau yang itu suka ngikutin yang 89 rest area. Oke, thank you Bu. Keren banget Ibu ya. Bu, Thank you Bu, sehat-sehat. kasih Ibu semangat ya Bu ya. Semoga lebih baik apapun yang ingin Ibu pilih ya Bu ya. Amin Bu ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita angkat-angkat lagi nih, masih seru Coach nih ya. Andret, saya, Coach Vena, Coach Cohen udah harus pindah alam, jadi udah harus balik lagi ke ibu kota. Saya pamit dulu. Oh, OTW sekarang? Siap-siap dulu, Kang. Oh, oke. Iya, maksudnya tuh malam ini kan OTW. Iya. Oke. Prepare dulu ya. Ya, Thank you ya. perjalanannya Teman-teman yang lupa Yo. ngobrol sama kita semua ya. Hati-hati Kang. diberikan kemudahan, perjalanannya menyenangkan. Sukses acaranya sekali lagi Terima ya, kasih, teman-teman. terima kasih Dadah. Kakak Bu. Thank you so much ya. Bu. Senang sekali you join. Kita angkat satu orang lagi ya. Ya, baru kita Oke. akhirin ya malam Ini ini hari malam ini spesial banget. karena kita coachnya banyak, jadi kita tambahkan waktunya setengah jam ya teman-teman yang baru hadir. Ini ada acara Dimensi 89 ya, acara di mana kita yuk belajar gitu kan, meningkatkan kesadaran kita agar kita lebih bahagia sebelum bobo. Ayo. Nah, silakan dibuka kameranya Pak Gustom atau Kak. Ya. halo Pak, Bapak, halo, silakan Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Gustom. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal. Oke, silakan Pak Gustom mau berdiskusi tentang apa, silakan. Wah. Ya, diskusi tentang diri saya sendiri. Jadi gini, punten, Kang Anjri sama Mbak Pena ya, sama saya. Coach Pena sama Coach Mideren ya. Kohen. Ya. Kang, jadi gini, selama ini kan saya emang saya senang bergabung dengan semua orang ya, semua organisasi apapun bentuknya lah. Oke. Tapi saya, padahal kondisi saya udah semenjak pandemi ini kan turun ekonomi saya. Oke. Hancur. Tapi setiap hari ya, tiap hari sampai detik sekarang, orang itu menganggap saya itu punya. Oke. Nah ini gimana sih cara saya ke teman-teman saya lah, biar dia tersinggung karena dia menganggap saya itu punya gitu.
Itu aja. Orang punya gitu maksudnya. Iya, betul. Karena selama ini aku nggak pernah nggak ngasih, walaupun ya mungkin 50.000 sampai 100.000, bahkan lebih dari itu gitu. Oke. Nah, Berarti itu Bapak aja. pengen dianggap orang biasa gak punya gitu atau gimana? Bukan. Atau gimana ini Jadi maksudnya Pak? biar orang ini nggak sakit hati, terus bahasanya tuh biar sama apa enak aja gitu loh. Itu aja. Oke. Jadi biar orang itu menganggap saya itu apa? Emang saya udah saya sampaikan, saya ini kondisi saya ekonomi lagi drop, tidak memungkinkan buat teman-teman apa sumbangsi atau ngasih pinjaman atau apapun bentuknya, bahkan dalam segala bisnis apapun bentuknya gitu. Tapi kadang-kadang saya suka menawarkan, lu gabung aja deh sama gua untuk lu bantuin jualin punya produk gua deh, kayak itu misalkan. Tapi tiba-tiba iya, tapi mereka tidak, ujung-ujungnya 2-3 hari kemudian pinjam, tapi padahal udah dikasih, tapi pinjam lagi, dan itu untuk mereka yang ya mohon maaf ya, mungkin ada siapa tahu di sini teman-teman ada yang nonton karena saya suka pinjam misalkan, saya bukan tidak mau ngasih lagi, tapi saya pengen ngasih pembelajaran ke mereka itu, lu padahal banyak produk di gue yang bisa lu jual dan lu bisa menghasilkan itu. Tapi pernah saya kasih juga, begitu dikasih produk dia bahkan uangnya nggak disetorkan ke saya, gitu loh, sering gitu. Nah saya menyikapin ini bagaimana buat teman-teman yang tergabung dalam beberapa bisnis saya, ya uangnya mungkin bisa disetorkan ke saya, kalau enggak kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa, itu aja itu Mbak. Silakan, gitu. Coach Pena silakan. Oke, so yang saya tanya sama Bapak, tadi kan Bapak ingin supaya orang-orang nggak minjem uang dari Bapak lagi kan, kurang lebih gitu ya? Sebetulnya nggak minjem, jadi apa ya? Udah atau minta? Mungkin 2-3 kali itu udah cukup deh gitu. Tapi kalau lu mau lagi, bantu deh di bisnis gua atau gimana gitu. Oke, pertanyaan saya buat Bapak, pertanyaan aja gitu ya, yang muncul ketika ada orang pinjam, terus kalau Bapak bilang enggak, artinya apa buat Bapak? Saya kadang-kadang nggak enak gitu. Rasanya itu nggak enak. Kalau bilang nggak ada itu nggak enak gitu. Karena ya ada tapi tidak memadai. Dua itu akhirnya ya udahlah. Ya udah, nggak enak. Gitu. Udah titik ya. Ya. Kalau Bapak bilang tidak ke orang, artinya tidak enak. Lalu arti apa lagi yang Bapak punya ketika tidak dikasih? Ketika bilang tidak. Apa ya? Jadi kepikiran. Ada orang itu berpikir apa ya ke saya? Berpikir apa ya begitu? Takut ada sesuatu yang buruk menganggap kita gitu kan? Iya betul. Karena selama bertahun-tahun saya kan selama itu nggak pernah gitu. Yes, jadi Bapak di sini kan ada konsep, ada belief. Kalau saya orang baik, kalau saya nggak kasih, artinya nanti saya dianggap jahat, dianggap pelit, dianggap apa, gitu kan ya. Jadi mungkin. Iya, jadi Bapak punya ketakutan nih, gitu kan. Jadi kalau saya bilang, Pak apa namanya, Pak Gustom ya? Gustom ya. Pak Gustom, pinjam duit dong. Iya. Dikasih nggak? Ya, saya bilang, ya kadang-kadang buat apa, gitu kan. Iya, saya buat anak saya nih, mau beli Mercy. Ya itu kan kalau untuk itu mungkin saya berpikirnya beda, tapi rata-rata orang di luar primer gitu ya. Iya, saya bercanda sedikit gitu ya, maksudnya gini, karena Bapak tidak ingin dijudge, karena Bapak tidak ingin dibilang jahat, tidak ingin dibilang pelit, sehingga Bapak mengatakan iya kepada orang, jadi kan, oh mau minjem iya deh, tapi Bapak tidak bisa bilang yes sama keinginan Bapak, padahal Bapak nggak ingin kasih. Sebetulnya pingin kasih, tapi gini, yang saya satu ini, dulu kan udah berapa kali gitu misalkan, ini berkali-kali nih, bahkan so saya cuma mau lihat Bapak lihat garis besar. Ketika Bapak bilang tidak, artinya apa buat Bapak? Takut dijudge, takut dibilang pelit. Ketika dibilang nggak ada itu ya, karena kondisi saya kan keuangan saya kan menipis itu aja sebetulnya. Tidak bicara bahwa saya tidak dijudge mau ngapa-ngapain, enggak, cuma kebetulan ini kemarin, tapi kadang berpikirnya gini, kan waktu itu udah saya coba untuk ajarkan untuk usaha gitu kan, bisnis gitu sama saya, tapi orang ini selalu diajak bisnis nggak pernah mau. Paham. Saya paham konteksnya. Paham. Jadi maksudnya gini, Bapak berani nggak bilang tidak? Aduh maaf ya. Berani nggak? Iya kagak berani, itu kadang-kadang enak. Gitu itu maksudnya. Karena Bapak tidak berani itu, silakan Coach.
Iya, karena Bapak tidak berani bilang tidak, karena Bapak punya banyak meaning di kepala. Misalkan kalau saya nggak kasih, saya pengen kasih sih, gitu kan. Oke, tapi kalau saya nggak kasih, nanti takut dibilang apa-apa, gitu kan ya. Oke, jadi ketika Bapak bilang tidak, mau ngomong tidak aja, itu Bapak punya banyak konsep. Iya, mungkin. Ya, padahal mungkin hati Bapak pengen beli uang itu pengen dipakai buat beli makanan buat anak Bapak, misalkan. Tapi Bapak mengabaikan hati nurani dan mengatakan tidak pada hati nuranimu dan mengatakan iya pada orang. Iya, bisa jadi seperti itu. Padahal kan karena Ya, dengan kondisi ekonomi yang ke belakang ini ya, yang setelah ya, pandemi ini, oke. kadang-kadang ini punya, padahal aduh ada keperluan juga di rumah gitu kan. Tapi Betul. di sisi lain karena saya tahu kondisi teman-teman di luar sana, kalau nggak ini, ya mohon maaf, kadang pernah ada sampai menginap di rumah, ya mohon maaf tidak banyak lah kawan-kawan saya. Yes, Apa intinya terutama, Bapak mengorbankan diri Bapak demi orang lain. iya kadang-kadang Dan seperti itu saya. ya, Jadi kalau itu ada sesuatu yang Bapak sukai, silakan. Tapi kalau ada sesuatu yang enggak, Bapak belajar say tidak itu sebetulnya ringan ya, sebenarnya ringan. Sama kayak misalkan tidak itu nggak dikasih meaning. Misalkan, bisa tolong misalkan kalau ke jalan, terus kita lagi mau foto, terus nggak ada orang, kita pergi sendirian, terus kita cuma minta sama orang di pinggirnya, bisa tolongin nggak? Nggak, saya lagi sibuk. Artinya jahat ya? Enggak. Tinggal, Kang Anjrit fotoin dong. Aduh, aku nggak bisa nih. Oke, Medaran tolong fotoin dong. Tinggal gitu kan. Dia bilang, aku nggak bisa. Aku tidak. Karena nggak ada meaning di balik kata-kata tidak. Makanya dia enteng aja ngomongnya. Nggak. Oke. Dan saya juga nerimanya, oke, gue kayak yang lain deh. Bisa nggak? Nggak. Bisa nggak? Nggak. Oke, saya selfie gitu. Tapi saya nggak ada sakit hati. Karena nggak ada belakangnya itu nggak ada gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak Kang Anjrit tuh ngomong tidak itu bukan karena dia jahat, bukan karena dia pelit gitu kan. Dia cuma bilang, enggak nih aku lagi masak gitu kan. Misalkan, Pak tolongin bisa nggak? Enggak, aku lagi sibuk begini. Kan bukan berarti jahat. Bukan berarti pelit gitu. Jadi kamu ngomong tidak tuh dengan tidak ada energi apa-apa. Nggak ada, kemarin aku udah kasih, aduh aku uangnya begini. Nggak ada. Cuman lihat kalau saya kontribusikan ini akan membuat semuanya bahagia nggak? Betul, membuat bahagia semua enggak? Oke, anakku bahagia enggak? Diriku bahagia enggak? Kalau enggak, ya oke ya. Jadi mengatakan tidak itu enggak ada atensi apa-apa. Iya, Bukan nggak berarti ada, betul mungkin, betul. Iya, paham. ya. Sehingga ketika orang menerimanya biasa aja. Iya. Tapi kalau kita punya intensi, aduh kalau saya katakan tidak, dia enak nggak ya? Terus langsung ngerasa orangnya, waduh, gitu kan, tega banget dia langsung ngerasain getaran kita. Jadi biasa Iya, aja betul. sebenarnya. Iya, betul. Nah, Iya, betul. ya. Saya Iya, cuma iya. mau kasih bahwa tidak itu bukan berarti jahat. Iya, Tidak itu iya. just like nggak works saja, nggak cocok. Mungkin saat ini kita ada sesuatu yang untuk anak kita atau untuk diri kita. Ya, bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita lagi nggak punya uang. Kalau punya, saya yakin Bapak akan kasih. Tapi jangan mengorbankan hati nuranimu sendiri. Jangan mengatakan tidak kepada hati nuranimu untuk memberikan kepada anak kamu dan kamu say yes kepada orang. Dan yang Bapak berikan itu punya kaki, punya tangan dengan 24 jam. Waktu yang sama dengan kita. Itu, Padahal lebih jahat ya. Kalau kita no ke dalam itu lebih jahat. Iya. Itu Jadi makanya saya bilang kadang-kadang mereka masih ya kalau kemampuan kan saya ada beberapa bisnis lah. Ya tiba-tiba udah bro, lu jual ini aja nih ada profit kok. Lu cuman support, lu kirim kemana, lu jamin ini anggaplah barang lu, tinggal kirim ada profit. Tiba-tiba ya udah, cuman udah aja. Setelah itu ya udah kembali ke topik. Ya besoknya tidak dijalankan. Gitu dan berulang kadang-kadang. Jadi menolak orang-orang itu dengan caranya harus mungkin ya tadi ketegasan sendiri saya untuk bicara tidaknya itu. Betul. Iya, nggak ada intensi jahat, nggak ada pikiran, nggak ada apa-apa, cuman ini kayaknya nggak asik ya. Oke. Cuman sugesti pikiran saya aja bahwa ketika saya mungkin menolak tidak, takut mereka nggak nyaman lagi komunikasi dengan saya atau bagaimana itu aja. Saya dapat dari sini. Dan kalau mereka mengatakan Bapak jahat, Bapak pelit, yang sebenarnya yang mungkin kalau buat saya, kalau mereka dewasa kan, kalau saya konteksnya dewasa ya, dewasa,
usia yang sudah bisa kerja, punya kaki, punya tangan, terus juga punya jam yang sama 24 jam. Nggak mungkin dong dia cuma 8 jam, kita 24 jam. Manusia Betul. sama jamnya. Oke. Ya. Dan kalau saya melihat seperti itu, saya melihat dengan konteks yang berbeda. Kalau dia mengatakan itu, berarti kan dia yang jahat sama kita. Korbanin hidup Bapak untuk hidup mereka. Jadi buat saya, Bapak harus melihat dengan lebih sadar. Siap, Ya. siap. Oke, silakan. Coach Coach Cohen. Mandarin. Ya, Cohen. Ya, thank you. Pak Gustom, malam Pak Gustom. Malam Kang, ya sehat. Iya, sehat. Pak, ini aku nangkep tuh ada 3 emosi yang Bapak pegang sebenarnya, sehingga menghadirkan pengulangan-pengulangan itu, Pak. Ya. Pertama tuh apati, Pak, nggak berdaya. Ya, betul kata berdaya. Yang kedua itu ketakutan. Jadi takut nanti kalau saya nggak kasih gimana gitu. Karena apati ini ketakutan. Yang terakhir yang bahaya nih rasa bersalah, Pak. Nyalain diri sendiri. Pada saat kayaknya saya nggak bisa bantu nih, jadi Bapak nyalain diri sendiri. Itu utama, maksudnya itu. Betul. Nah, ini diulang-ulang terus nih. Betul. Makanya peristiwa yang datang itu sebenarnya, ya kalau Bapak percaya dengan semesta dan Tuhan itu, Tuhan tuh lagi ngasih sinyal, udah dong Gustom, kamu tuh jangan lagi pegang ini. Gitu loh. Dilepasin. Nah, kan clue-nya udah dapet tuh dari Kang Anjrit tuh soal keberanian kan. Betul. Jadi gerbang pertama buat lepasin ini adalah berani, diganti dengan berani, tegas. Ya. Nah, di atas berani itu ada satu lagi, Pak, namanya netralitas, Pak. Netralitas tuh gini nih, netralitas tuh. Ya, netralitas gini. Saya nggak bisa nyenengin semua orang dan itu nggak apa-apa gitu, Pak. Itu netralitas, Pak, namanya, Pak. Sehingga Bapak nggak perlu nyalain diri sendiri pada saat Bapak nggak bisa bantu orang itu. Nah, jadi Bapak tuh tidak lagi jatuh karena takut lagi, ke apati lagi, ke apa namanya guilty feeling, nyalain diri sendiri. Karena udah ada pegangan Bapak yang baru. Saya berani karena saya nggak bisa nyenengin semua orang. Dua ini dulu, Pak. Nah, supaya Bapak tuh nggak kalau kata tadi Kang Anjrit, keluarnya yes, ke dalamnya no gitu loh. Ini kan nggak seimbang. Ini yang bikin Bapak tuh menderita sebenarnya gitu loh. Betul. Jadi, serba salah. Gejolak jiwa itu kadang-kadang konflik batin, Pak. Konflik batin. Betul. Antara ini sama ini nih, Pak. Aduh. Dikasih salah, nggak dikasih salah. Iya, dikasih salah. Ya. Betul. Jadi kuncinya Bapak ganti dengan berani. Habis itu Bapak masuk ke netralitas. Kalau Bapak nggak ada, Pak, di dunia ini orang yang bisa nyenengin semua orang. Mohon maaf. Tuhan aja digugat, Pak. Tuhan, Pak. Jadi jangan nyalain diri sendiri. Betul. Ya, oke, Pak. Iya, siap. Oke. Ya, gitu dong. Mulai tegas ya, Pak, ya, sama diri, Pak. Pak, saya tuh tegas banget, Pak. Pak, saya ini paling kaya ya di antara saudara-saudara saya, Pak, ya. Saudara-saudara saya tuh sering pinjem uang ke saya, Pak. Saya tuh selalu bilang no. Karena apa? Yang no-nya ini. Karena saya lebih sayang diri saya dan uang saya. Yang no-nya ini nih Kang Anjrit nih. Yang no-nya ini nih yang sering saya gitu. Paling kalau mereka kita wajib. Iya, kalau mereka minjem, Bapak kan bisa bilang, tolong doain, saya lagi dalam on the way, uangnya belum datang. Bisa gitu. Misalnya. Cuman mungkin Bapak yang takut kehilangan orang. Tadi kan Bapak bilang dari dulu banyak nih orangnya. Ya, jadi betul. Kadang-kadang saya juga bercanda sih. Ntar uangnya belum dicetak, saya bilang belum ada nomor serinya. Kadang-kadang gitu. Ya, tapi yang di sini adalah yang kayak Coach Mandarin bilang, bahwa perlu melepaskan ketakutan itu karena Bapak takut kehilangan orang. Sebenarnya ketika Bapak takut kehilangan orang, Bapak kehilangan diri Bapak sendiri. Betul. Padahal, Pak, nanti dikubur yang akan nemenin Bapak sendiri, bukan orang lain, Pak.
Benar. Orang Kita takut gimana? kehilangan orang, akhirnya kita kehilangan sama diri kita sendiri. Orang saya kan Oke dari Pak, semangat Pak ya. siap. Oke. Thank you, makasih Thank you semuanya. ya Pak ya. Yes. Oke, siap. Makasih Dadah. Kang Adit semuanya. Dah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam semuanya. Wah, Gak terasa, sekali ya hampir 2 teman-teman jam. ya. Hari ini ya, teman-teman yang baru Dipretelin, seru hadir, banget ya. teman-teman yang baru hadir, yang baru join, jangan lupa ini acara namanya Dimensi 89, hadir setiap Senin sampai Kamis ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Acara apa? Acara kita belajar kesadaran kita lebih bahagia ya sebelum kita bobo ya, teman-teman. Silakan Coach Mideren, barangkali ada hal yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara. Silakan kok, mau menyampaikan sesuatu apa gitu, sedikit aja kok. Ya saya sih ini ya apa namanya nih senang ya Kang Andri itu membuka satu ruang buat teman-teman tuh bisa belajar dan diskusi gitu Kang. Karena seperti Ibu Erni itu kasihan, dia kan nggak ada tempat berdiskusi, nggak bisa cari tahu yang mana benar. Jadi yang diterima itu hal-hal nih yang terdekat sama dia, yang negatif-negatif diserap ke dalam gitu. Nah, dengan lewat acara ini mungkin bisa ada dapat satu masukan supaya bisa meluruskan yang negatif itu gitu Kang. Oke, Jadi wah, thank you banget. saya doakan sukses lah acaranya. Sama ya. Kohen jangan lupa selalu hadir juga ya kalau ada waktu ya. Silakan Coach Pena. Siap. Iya, saya thank you banget. Ini asik banget, apalagi kalau kita kolaborasi gitu ya. Dan thank you Anjrit untuk bisa membuka ruang yang seperti ini untuk kita bisa sama-sama berkontribusi untuk lebih banyak orang. Karena yang saya tahu adalah apa sih yang kita mau wariskan. Saya hanya tahunya tegasnya adalah yang saya mau wariskan adalah kesadaran. Karena kesadaran itu membuat orang makin bahagia. Dia tidak kehilangan diri dia, itu membuat dia bahagia. Kalau enggak, yang tadi, dia kayak membutuhkan pasangan, padahal itu enggak cocok buat dia. Dia harus maksain, dia harus neken diri dia sendiri untuk bisa menerima sesuatu yang dia nggak bisa terima. Jadi yang akhirnya dia kan kehilangan diri dia di dalam pernikahan. Gitu. Jadi kenapa kita mesti kehilangan diri kita dalam segala hal? Kalau kita tahu ada yang cocok buat dia, saya lebih asik punya teman. Ada teman saya benar-benar yang saya lihat, ibu ayahnya dengan si istri keduanya memang biasa, dan malah dia lebih dekat sama yang istri keduanya malah karena udah kayak saudara gitu loh. Jadi dipanggilnya malah kayak tante gitu. Jadi udah kayak saudara, mereka sering itu, dan ibunya juga seneng shopping, sedangkan tantenya seneng jagain anak-anak ya, padahal bukan anak kandungnya gitu. Jadi ada yang cocok, ada yang enggak, tapi jangan sampai kamu kehilangan kamu. Gitu dalam hal apapun gitu. Ya, quote malam ini, jangan sampai kamu kehilangan kamu ya. Nanya siapa gue gitu kan. Iya. Oke, so thank you. Medren, nanti saya ikut follow, terus nanti kalau kita itu kolaborasi di WhatsApp, nanti kita bisa join siapa gitu kan. Baik. Oke. Kang Adri, thank you. Coach Pena, thank you. Teman-teman semuanya, thank you. Pamit. Kita ketemu lagi berarti nanti di Senin ya, Coach Pena ya. Di Senin ya. Teman-teman boleh bisa share ke yang lainnya juga ya. Teman-teman jangan lupa berteman ya sama Kohen, sama Coach Pena. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye.